Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Oke, ya terima kasih ya. Selamat datang teman-teman di segmen dibacain. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua yang khususnya yang join gitu ya, khususnya join dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, dan semoga hari-hari teman-teman selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik kegiatan di kampus, di tempat kerja ataupun dimanapun. Semoga pada malam hari ini teman-teman kita bakal ngelanjutin segmen dibacain. Sebelumnya mungkin aku perlu perkenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, saya Hyung Praka. Insya Allah saya akan nemenin teman-teman di segmen dibacain pada malam hari ini. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, itu segmen dibacain teman-teman. Ini sebagai pembukanya gitu ya. Kita close dulu. Oke, sorry agak telat ya teman-teman. Masuknya agak telat, kemudian kita mulainya juga agak lewat gitu ya. Tapi semoga teman-teman ridho ya dengan keterlambatan ini gitu ya. Oke, pada malam hari ini teman-teman, eh, kita udah 2 pekan ya, udah 2 pekan melanjutkan segmen dibacain, dan pada malam hari ini kita lanjut lagi di pekan ketiga. Untuk malam hari ini teman-teman ada 5 cerita yang udah aku siapin, dan 5 cerita ini aku nggak tahu orangnya siapa. Yang pasti kita bakal ngebacain ceritanya dan kita akan coba kasih tanggapan sebisa kita gitu ya. Dan teman-teman yang join juga boleh gabung untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar ataupun langsung on mic juga boleh. Nanti silakan izin sama saya. Nanti saya persilakan untuk menanggapi secara langsung. Itu diperbolehkan teman-teman. Dan segmen dibacaan ini teman-teman kita nggak terlalu formal, jadi teman-teman bisa sambil santai, sambil minum, sambil ngemil. Yang pasti jangan sampai teman-teman tuh ketiduran gitu ya. Dan buat teman-teman yang join ataupun nanti ada yang lupaan gitu ya, teman-teman boleh untuk nulis ceritanya di link yang udah kami persiapkan, baik itu link di grup ataupun kalau teman-teman nggak masuk grup, ada juga linknya di bio Hike Indonesia. Teman-teman bisa tulisin ceritanya di situ. Teman-teman nggak usah khawatir, nama teman-teman masih aman gitu ya. Nggak akan ada nama ataupun email yang masuk ke kami, cuma ceritanya aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nulis ceritanya, boleh ditulisin terlebih dahulu. Dan kalau seandainya pada malam hari ini belum belum sempat dibacain gitu ya, insya Allah bakal tetap dibacain walaupun mungkin di pekan depan gitu ya. Tapi pada malam hari ini teman-teman, kita bakal membacain 5 cerita yang udah aku siapin. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada tambahan kalau seandainya waktunya cepet gitu ya. Kayak waktu pekan pertama kita mulai kemarin, itu ada waktunya spend banyak sekali, jadi ditambah ceritanya. Tapi malam hari ini saya rasa 5 cerita sih udah cukup sih dari yang aku baca sebentar tadi. Eh, Cerita-cerita pada malam hari itu sangat-sangat keren gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Kita bakal ngebacain. Aku perlu nanya apa ya sama kalian? Tapi kayaknya dari beberapa nama ada di sini yang ikut dibacain 2 pekan yang lalu ada nggak? Coba, coba tulis di kolom komentar angka apa ya? Ketik angka 1 buat teman-teman yang udah ikut 2 pekan yang kemarin, dan ketik angka 2 kalau teman-teman tuh baru ikut pada malam hari aja. Aku baru pekan lalu aja. Oke, baru berarti yang pekan pertamanya enggak ya? Oke, 1 untuk yang udah ngikutin 2 pekan ya. 2 untuk yang baru ikut di pekan ini aja. Ya karena kan kita mulainya itu 2 pekan kemarin baru ya. Karena di bulan September itu ada liburnya gitu ya. Dan 2 pekan kemarin baru kita mulai kembali. Oke, ada yang 2 pekan, ada yang baru baru hari ini ya. Baru ikut sekarang. Oke, nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang baru ikut sekarang, segmen dibacain ini kita tuh bakal ngebacain cerita yang teman-teman tulis, baik itu teman-teman yang join ataupun yang belum berkesempatan hadir gitu ya. Karena di ceritanya itu kita nggak tahu tuh siapa orangnya. Jadi teman-teman tuh bebas untuk ceritain tentang apapun, dan kita bakal ngebacain di segmen dibacain ini. Untuk link tempat nulisin ceritanya itu ada di grup, ataupun mungkin kalau teman-teman nggak masuk grup, itu ada link di bio-nya Hack Indonesia. Itu teman-teman bisa nulisin ceritanya kapanpun karena itu linknya terbuka selalu gitu ya. Oke, dan ada beberapa teman-teman yang ikut terus ya. Oke, eh, mungkin karena kurasa 5 cerita ini agak panjang gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi ya bahasa-bahasanya. Aku juga bingung mau bahasa-bahasa gimana gitu ya.
Tapi aku harap teman-teman yang join bisa memberikan tanggapan terkait dengan cerita-cerita yang lagi kita bahas gitu ya. Ataupun nanti ketika aku ada perlu pertanyaan, teman-teman juga bisa menjawabnya gitu ya. Oke teman-teman, saya mau lihat kesiapan teman-teman untuk segmen dibacain pada malam hari ini teman-teman. Boleh untuk ketik angka 7 pada kolom komentar gitu ya. Ketikkan angka 7 untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu siap untuk mendengarkan cerita-cerita pada segmen dibacain pada malam hari ini. Silakan teman-teman. Silakan. Ketik angka 7 ya. 7, 7 itu artinya setuju gitu ya. Sambil minum nggak apa-apa teman-teman. Kalau seandainya teman-teman bisa sambil minum nggak apa-apa ya. Oke, udah siap semua ya. Kita bakal buka teman-teman untuk segmen dibacain dan kita bakal lanjut ke cerita pertama. Oke, aku share screen terlebih dahulu teman-teman. Oke, udah muncul ya. Oke, kalau udah muncul, aku coba geser dulu. Ini cerita pertama teman-teman untuk di segmen dibacain pada malam hari ini. Ini agak panjang ya. Ini cerita pertama ada dari nama penulisnya Apple Fine. Nggak tahu ini bener nggak ya cara bacanya. Ini Apple Fine ini udah pernah tulis juga cerita, cuman dengan cerita yang berbeda gitu ya. Sebelum kemarin sempat libur, ada cerita Apple Fine juga. Aku lupa tentangnya apa, cuman aku inget namanya gitu ya. Jadi ini cerita keduanya di segmen dibacain. Ini cerita pertama teman-teman. Teman-teman bisa sambil baca, sambil nyimak juga gitu ya. Kalau sana nggak mau baca, aku sambil baca juga. Nah, ini bakal kita bahas. Ini ada dua slide. Jadi teman-teman kalau sananya enggak bisa baca, bisa sambil dengerin ya. Biar enggak keluar dari topik yang lagi kita bahas tentang cerita yang lagi kita bacain gitu ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman dari Apple Pen. Eh, ini benar ya Apple Pen namanya. Aku agak sulit ya nyebut bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya aku nyebutnya Apple Pen aja. Aku melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota X. Oke. Kota dengan mayoritas penduduk non-muslim. Kota ya. Ibu mencarikanku kosan yang jaraknya dekat fakultas. Biar kalau ke kampus nggak perlu naik ojol. Dapatlah sebuah kosan cewek 5 lantai yang bersih, asri, bisa dibilang mewah, free wifi, dan fasilitas kamarnya lengkap. Kamarku di lantai 4. Jadi tiap hari harus siapin tenaga ekstra buat naik turun tangga. Harganya lumayan mahal, 900.000 per bulan. Tapi ibu dan ayah nggak pernah permasalahkan itu, asalkan aku nyaman aja. Semua terasa baru dan asing, karena itu pertama kalinya aku jauh dari orang tua. Jadi anak kos yang apa-apa harus serba mandiri. Tapi disitulah awal dari banyak hal baru dalam hidupku. Karena di sini mayoritas non-muslim, jadi tempat ibadahnya juga ada di mana-mana. Setiap hari suara lonceng dan nyanyian rohani udah seperti soundtrack pagi. Apalagi kalau hari Minggu pasti rame banget. Tembok kosannya kokoh dan kedap suara. Jadi saat di kamar suaranya hanya samar-samar. Tapi begitu keluar buat beli makan atau olahraga, baru deh suara itu terdengar jelas kayak lagi ikut ikut misa dari jarak 5 meter. 2 bulan ngekos, aku mulai mikir, kalau 900.000 sebulan dikali 12 bulan dikali 4 tahun kuliah sama dengan segunung pengeluarannya. Aku sadar, aku nggak mau terlalu memberatkan orang tua. Aku tahu mereka pasti mau usahain yang terbaik. Tapi aku juga mau bantu meringankan, walau sedikit. Aku pun memutuskan untuk cari kosan lain yang lebih murah. Dapatlah sebuah kosan cewek yang jaraknya masih deket dari kosan pertama. Kosan ini unik, bentuknya 2 lantai, lantai atas dari kayu, bawah dari beton. Harganya 500.000, fasilitasnya nggak selengkap kosan pertama, tapi selama ada wifi, oke lah. Awalnya aku sempat ragu, dulu di kosan pertama suasananya tenang dan damai. Punya kamar mandi pribadi, ditambah airnya lancar jaya, tapi di kosan yang baru, kalau mau ke kamar mandi harus antri dengan sistem siapa cepat dia duluan. Kadang malah airnya mati saat lagi mau sholat atau buru-buru mau ke kampus. Setiap hari juga harus pasang kuping karena beberapa tetangga kamar senang putar musik keras-keras. Namun aku tepis semua itu, aku mencoba bertahan dan setelah 2 minggu aku mulai terbiasa. Oke, ini slide pertama teman-teman, masih ada lanjutannya.
Oke, ini ya. Bahkan jadi nyaman sendiri. Pemiliknya punya usaha air galon isi ulang. Jadi tiap mau beli air minum, tinggal turun tangga. Beberapa tetangga kamar adalah senior yang udah semester banyak, tapi belum juga selesai-selesai. Bisa dibilang mahasiswa abadilah. Mereka udah lama tinggal di situ, dan kalau mereka ngomong tuh, kenceng banget. Nada dan logatnya kayak orang berantem saat debat jelang pemilu. Padahal cuma lagi ngobrol santai. Mereka juga hampir tiap hari putar musik, playlist lagunya dari yang random sampai lagu rohani dengan volume maksimal. Membuat dinding kamar ikut bergetar. Nah, sampai-sampai aku hafal semua lagu yang mereka putar termasuk lagu rohani. Astaga. Tapi ada kalanya, kosan itu jadi sunyi kalau mereka pulang kampung atau pergi keluar. Saat itu baru baru deh terasa kesunyian yang hakiki. Dan anehnya, semakin sering aku dengar lagu rohani, sama sekali nggak mengganggu ibadahku. Bahkan semakin khusyuk. Mungkin karena aku selalu baca Al-Quran sehabis sholat jadinya. Nggak pernah ke-trigger sama hal itu. Membaca Quran memang seberpengaruh itu sama iman. Awalnya aku coba biasakan baca 2 ayat, lalu karena ketagihan jadi ditambah jadi 5 ayat. Lalu 10 ayat, kemudian jadi 2 lembar sehabis sholat. Wah, Alhamdulillah bisa istiqomah khatam Quran setiap 40 hari. Malam-malam di kos saya sering jadi malam kontemplasi. Kadang belajar, kadang rindu ibu ayah, sampai nangis sambil nahan suara. Kadang cuma rebahan sambil mikir, aku bisa nggak ya terus bertahan di sini. Namun seiring waktu berjalan ternyata bisa. Aku belajar mandiri walau berjuang sendirian, belajar bertahan di tengah lingkungan yang berbeda. Dan yang paling aku syukuri, Allah selalu mudahkan aku untuk menjaga sholat. Meski kadang air kerannya mati saat mau wudhu, kan masih ada air galon. Aku siasatin setiap beli air selalu 2. Satunya bukan buat minum, tapi jadi cadangan ketika mati air. Menjelang lulus, oke, udah lulus berarti ya. Menjelang lulus, aku mulai ngerasa berat ninggalin kosan itu. Selain aku yang setelah terbiasa, ternyata kosan itu sudah jadi rumah kedua. Apalagi kamarku yang entah kenapa suasana di sana terasa istimewa. Membuat hati selalu khusyuk setiap mau sholat. Menjadi kamar yang adem saat lagi capek-capeknya pulang kampus. Membuat rasa nyaman itu hadir yang gak aku rasakan waktu masih di kosan pertama. Dan sekarang ketika aku udah lulus dan pulang ke kampung halaman, begitu nggak sengaja dengar lagu yang dulu sering diputar di kosan, membuat dejavu sama suasana kos. Tawa keras tetangga kamar dan momen-momen kecil di kota itu yang terjadi jadi bagian besar dari hidupku. Oke, ini Everfine lagi mencurahkan kerinduannya sama kosannya gitu ya. Oke, udah dibaca semua ya teman-teman. Oke, ini cerita pertama ya. Saya rasa teman-teman bisa sambil baca tadi dan teman-teman juga bisa nangkep apa yang lagi kita bahas gitu ya. Oke, ini Evolvine cewek ya karena dia tadi di kosan cewek jadi aku anggapnya cewek. Mbak atau Kak ya. Mbak Mbak aja ya. Mbak Evolvine tentang rindu ya. Rindunya bukan seseorang ya, rindunya kosan. Oke. eh Buat Mbak Evelyn gitu ya. Kerinduan tentang masa-masa kuliah gitu ya. Karena di ceritanya tadi di akhir-akhir itu kita dapat kesimpulan gitu bahwa Mbak Evelyn ini udah lulus kuliah gitu ya. Sehingga ketika dia pulang kampung meninggalkan kosan itu, dia pulang di kampungnya gitu ya. Ketika mendengarkan musik-musik ataupun lagu-lagu yang sering didengerin di kosan, dia keinget lagi itu masa-masa di kosan dulu gimana gitu ya. Keinget lagi dulu di samping kosannya itu ada orang yang sering muter lagu yang besar-besar gitu ya, gede-gede gitu ya. Oke, eh, mungkin di teman-teman yang join ada yang sama yang ngerantau gitu, ada nggak? Kalau aku kebetulan lagi menjalani gitu ya, lagi menjalani, aku ngerantau juga di kota Palembang gitu ya. Jadi mungkin sedikit relate gitu ya. Dan aku pernah ngalamin juga di kosan gitu ya. Ada nggak yang sama? Atau teman-teman tuh orang asli semua gitu ya, nggak pernah ngerantau? Ada nggak teman-teman yang ngerantau? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak yang mungkin sama gitu ya? Kalau aku kebetulan agak relate ya sama ceritanya, tapi belum relate karena aku belum selesai gitu ya. Jadi belum ngerasa kayak kalau aku di kampung nanti bakal rindu nggak ya sama tempat aku di Palembang gitu ya. Anak rantau ya. Oke. Mbaknya salah satu anak rantau ya. Yang lain gimana? Ada nggak yang eh, anak rantau juga gitu ya? Baik itu lagi
proses kuliah ataupun mungkin lagi kerja gitu ya di kota mana. Relate soalnya pernah rantau. Ah, ini Mbak Chelsea berarti pernah rantau gitu ya. Udah melewati gitu ya. Mungkin agak relate karena sama-sama ceritanya ya. Nggak boleh sama orang tua. Oke, Mbak Eva ini termasuk orang yang ini ya, yang diperhatikan banget sama orang tuanya gitu ya. Nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau cewek biasanya kebanyakan kayak gitu. Gitu. Oke, ada beberapa teman-teman yang mungkin relate gitu ya. Karena anak rantau pasti relate dengan ceritanya gitu ya. Apalagi ketika udah selesai dan di perantauan itu udah lama gitu ya. Kayak Mbak Evelyn ini kan udah 4 tahun gitu ya. Selama masa kuliah dia di perantauan dengan suasana yang awal-awalnya mungkin kaku gitu ya. Awal-awalnya mungkin kayak nggak enak nggak nyaman. Tapi ketika dijalanin, apalagi sudah sampai 4 tahun, nah untuk meninggalkannya pun agak berat katanya nih, karena aslinya Wong Jawa bukan anak Sunda. Oh, iya gitu ya Mbak ya. Ya jadi Evelyn ini lagi mencurahkan kerinduannya sama tempat dia kos dulu gitu ya. Dimana dia bilang di tempat kosannya, mungkin kita ambil dari cerita awal gitu ya, dimana dia diantarkan oleh orang tuanya atau dicarikan oleh orang tuanya itu kosan yang non muslim gitu ya, non muslim. Kemudian ya setiap orang tua pasti menginginkan yang tempat yang terbaik untuk anaknya gitu ya, apalagi kalau orang tuanya itu mampu gitu ya, pastinya dia nggak mau untuk memberikan anaknya itu, apalagi anak perempuan gitu ya, tempat yang sembarangan gitu ya. Pastinya orang tua itu pengen memberikan yang terbaik. Nah contohnya Mbak Evelyn ini tadi diceritain di awal, orang tuanya itu memberikan fasilitas tempat tinggal kos gitu ya, untuk perkuliahannya itu tempat yang memadai lah gitu ya. Tapi ya karena Mbak Evelyn ini tadi ngerasa kayak ketika memikir gitu ya, ketika kepikiran masalah biaya kuliah, kayaknya ini perlu untuk meringankan beban orang tua gitu ya. Mungkin anak kos pernah juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngekos ataupun ya jadi anak kos gitu ya, yang selalu dikirim oleh orang tuanya untuk bayar kos, pasti relate dengan kalau ngitung-ngitung biaya pengeluaran itu kayaknya perlu kayaknya perlu cari tempat yang lebih murah ataupun cari kerja, bisa bisa sambil kerja gitu ya. Pikiran kayak gitu pasti muncul kalau anak kos yang dimana kosannya itu masih dibayar oleh orang tua gitu ya. Apalagi di sini Mbak Evolven ini mendapatkan fasilitas yang cukup baik gitu ya, di mana 900.000 itu kalau di Palembang 900.000 itu udah semewah kayak hotel gitu ya. Karena eh, biasa kebanyakan kosan di Palembang ini 500.000 itu udah cukup bagus gitu ya. Apalagi di sini ya Mbak Evolven-nya bilang 900.000 per bulan. Jadi mungkin aku ngebayanginnya udah kayak hotel juga gitu ya, kayak kamar pribadi gitu. Nah, tapi di sisi lain, Mbak Evolve-nya mikir gitu ya, karena dia ngelihat kalau dihitung-hitung gitu ya, kalau dihitung-hitung selama 4 tahun dengan biaya segitu, kayaknya ngeberatin orang tua tuh kayaknya lebih terasa gitu ya. Nah, dia memutuskan untuk cari tempat yang lebih sederhana gitu ya. Namun tetap dengan fasilitas yang bisa mempermudahkannya di perkuliahan. Contohnya tadi di ceritanya Mbak Evolve bilang selama itu ada wifi gratis gitu ya, itu udah cukup gitu ya. Nah, itu tadi kebetulan dia nemunya nggak terlalu jauh dari kosan yang pertama si Mbak Evolve-nya, dan di situ dia menemukan tempat di mana dia merasa itu menjadi rumah keduanya ketika dia udah selesai kuliahannya gitu ya. Terkadang kita ngerasa nggak nyaman di awal-awal itu pasti ya teman-teman, karena mungkin perlunya beradaptasi sama lingkungan gitu ya, kayak Mbak Evolve tadi dia bilang ketika awal masuk ke situ di kosan yang kedua yang barunya gitu ya, ketika dia masuk ke situ dia ngerasa kayak ini berbeda banget sama kos yang pertama, tempat yang dimana kalau tempat kosan pertama itu adem, tentram gitu ya, walaupun mungkin ketika keluar rumah ataupun keluar kosan itu terasa banget ramainya gitu ya, tapi ketika masuk dalam kamar dengan fasilitas yang mewah tadi gitu ya, dengan fasilitas yang cukup baik tadi, kosannya yang kedap suara, kemudian bisa merasa nyaman, tenang gitu ya di dalam kosan. Tapi ketika dia pindah ke kosan yang kedua, Mbak Evelyn mulai perlunya beradaptasi gitu ya, mulai perlunya beradaptasi. Tapi di awal-awal ya dia mencurahkan gitu ya, kayak kamar kosnya itu eh, banyak orang yang suaranya kenceng-kenceng gitu ya, mutar musik kenceng-kenceng. Kemudian kalau mau mandi juga kamar mandinya antri gitu ya. Ini relate sama cerita aku ketika ngekos dulu di Prabu Muli gitu ya, ketika aku SMK. Nah itu pernah juga ngekos di mana kamar mandinya itu harus nunggu orang yang di kosan lain untuk kita gantian gitu ya. Tapi kalau yang Mbak Everpen ini lebih ke antrian gitu ya, mungkin ada kamar mandi yang cuma satu atau dua gitu ya, tapi sedangkan dengan kos itu banyak gitu ya, jadi gak harus gantian.
Nah, di satu sisi juga di kosan yang baru itu Mbak Evelyn ngerasa ngerasa gimana gitu ya, ngerasa kayak kurang nyaman dengan fasilitas airnya yang kadang habis ataupun mati ya, diceritakan di sini. Kemudian dari situ, tapi dari situ teman-teman, kita ngelihat Mbak Evelyn mulai beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan lingkungan yang yang awalnya dia ngerasa kayak nggak nyaman, ngerasa kayak aku nggak bakal betah di sini gitu ya. Tapi perlahan-perlahan gitu ya, perlahan-perlahan, lama kelamaan Mbak Evelyn ternyata bisa beradaptasi dan justru dari situ gitu ya, dari tempat yang kayak gitu, dia tuh justru eh, bakal ngerinduin tempat itu, rindu terhadap tempat itu. Bahkan tadi di ceritanya di akhir dia bilang ketika udah pulang kampung gitu ya. Ketika udah pulang kampung mendengar musik-musik yang sering diputer di kosan yang kedua tadi itu justru malah keinget kenang-kenangan situ. Jadi itu kuat banget menurut aku. Dan kalau ngelihat dari ceritanya juga ketika dia udah merasa nyaman gitu ya, merasa kayak di kosan itu memang kayak gini gitu ya, udah berdamai lah. Nah, kadang kita tuh gini gitu teman-teman. Kadang kita tuh perlu untuk merasa merasa apa ya, merasa nggak nyaman terlebih dahulu di tempat yang baru ataupun dengan suasana yang baru gitu ya, kita merasa nggak nyaman tapi lama kelamaan kita tuh mulai beradaptasi. Dari situ ternyata kita tuh oh ternyata ini tempat yang tepat untuk aku. Nah terkadang kita tuh sulit untuk menahan rasa nggak nyaman di awal. Nah kadang kan kita tuh baru nggak nyaman di awal tapi ujung-ujungnya kita udah menyerah duluan gitu ya. Nah sama kayak kita mendapatkan sebuah ujian lah, ujian gitu ya, kayak kita udah ngerasa jatuh banget gitu ya, kita udah merasa kayak mau putus asa banget, nyalakan Allah. Padahal kalau kita seandainya mau bersabar sebentar lagi kita bakal ngedapatin yang namanya pahala yang nggak terbatas dari Allah, karena pahala sabar itu lebih besar gitu ya, sangat besar gitu ya. Nah karena terkadang kita tuh kayak gitu sama kayak Mbak Evelyn ini, dia di tempat barunya perlu beradaptasi, tapi karena dia bersabar gitu ya, ditahankan gitu ya, dicoba untuk beradaptasi, lama kelamaan dia merasa nyaman, nggak terganggu lagi dengan musik-musik yang keras, dengan tetangga-tetangga yang mungkin suaranya kuat-kuat gitu ya. Tapi disitulah letak asiknya gitu ya. Di situ letak asiknya. Mbak Everpen bilang ketika sudah hampir selesai perkuliahan, dia mulai merasa kayak aku merasa tempat ini adalah rumah kedua aku gitu ya. Di ceritanya tadi Mbak Evo kan bilang bahwa tempat ini adalah tempat yang menjadi tempat aku merasa nyaman gitu ya. Tempat aku pulang ketika aku lagi capek kuliah, tempat aku pulang lagi ketika banyak tugas gitu ya, tempat aku pulang untuk merebahkan diri aku gitu ya. Di situ ketika Mbak Evo udah merasa nyaman di tempatnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang ngerantau ataupun pernah ngalamin hidup di kosan sendiri juga ya gitu ya. Kalau di awal-awal mungkin kayak gitu teman-teman. Kebetulan aku juga ketika di awal-awal, karena aku di Palembang ini teman-teman, di Palembang ini ketika aku di awal-awal di Palembang, karena aku nggak pernah ke Palembang itu sendirian gitu ya. Nah, ketika melanjutkan perkuliahan di Palembang, aku kan ditinggalkan di kosan sendirian. Jadi dengan suasana yang berbeda, ya aku harus beradaptasi. Tapi aku sulit sih kalau seandainya beradaptasi kayak Mbak Apple Pen ya, dengan suasana lingkungan yang kayak tadi, kayak eh, tetangga kosnya itu berisik gitu ya. Kemudian kalau mandi harus antri gitu. Kalau aku kebetulan kemarin ketika beradaptasi di awal-awal itu karena aku orangnya sering jarang keluar gitu ya, jarang keluar rumah. Jadi aku nggak bisa beradaptasi kayak gitu. Jadi aku lebih kepada berkurung diri gitu ya. Tapi lama kelamaan karena waktu itu juga kopi, jadi nggak sering keluar karena kopi juga gitu ya. Jadi kayak kalau aku dulu kebetulan aku nggak bisa beradaptasi kayak langsung akrab sih gitu ya sama tetangga kos gitu ya. Tapi lebih kepada bertahap ya, karena aku ngerasa juga di tempat yang baru gitu ya, di tempat yang baru perlunya beradaptasi, lama kelamaan ya aku udah mulai terbiasa. Dan sekarang ketika aku udah nggak lagi ngekos, nggak lagi tinggal di kos gitu ya, tapi aku tinggalnya di tempat yang berbeda, tapi masih kosannya masih dekat sini, aku udah eh, ngelihat tempat kosan itu nggak terlalu punya kenangan yang indah ya kayak Mbak Evel Pen ya. Kalau Mbak Evel Pen ini mungkin ketika sampai ke kosan itu lagi gitu ya, berkunjung mungkin ya, bakal dejavu banget gitu ya, bakal ngerindu banget dengan suasana kosan yang dimana oh itu tempat aku duduk dulu gitu ya. Kalau aku kebetulan walaupun aku nggak kos di situ lagi gitu ya, tempat pertama aku gitu ya,
Aku karena aku nggak banyak kenangan di situ, jadi nggak terlalu dijapu kayak Mbak ini Apple Pen ya. Oke, itu dari aku teman-teman. Aku sulit untuk mendefinisikan kerinduan kayak gini gitu ya, karena kebetulan aku juga belum belum mencapai level itu gitu ya. Mungkin teman-teman yang join ada yang udah mencapai level rindu sama tempat dia di perantauan ataupun tempat-tempat yang dulu sering ke sana tapi sekarang enggak gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang relate ataupun sama gitu ya, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Kalau dari aku cuma sekedar kayak gitu teman-teman, buat Mbak Apple Pen. Kalau seandainya kamu masih rindu gitu ya, masih kangen dengan suasana kosan kamu dulu, ya sekali-sekali ke sana nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya datengin ibu kosnya, tanya kabar gitu ya. Ya itu kan salah satu penguat kita biar kita tuh nggak terputus tali silaturahmi gitu ya. Siapa tahu nanti ke depannya gitu ya. Kita lagi jalan-jalan ke kota yang tempat kita kos itu gitu ya. Kemudian kita perlu untuk ke kosan itu untuk nginep. Nah itu kan kalau seandainya kita nggak putus tali silaturahmi, itu bisa jadi sebuah eh, sebuah apa ya? Sebuah kesempatan yang dimana ya kita nggak perlu nyari kosan lain, dimana ada kos yang tempat kita kemarin, selama hubungan kita sama ibu kosnya masih baik gitu ya. Nah caranya tadi ya tetap tanya kabar, tetap kalau sananya pengen ke sana ya datang aja, nggak apa-apa. Tanya ibu kosnya boleh nggak datang ke sana gitu ya, pengen ngeliat-ngeliat kemarin kosannya gimana, kosannya gimana sekarang gitu ya. Itu nggak apa-apa tuh untuk buat Mbak Apple Pen. Semoga nanti kalau seandainya kamu ke sana bisa ketemu lagi sama sama ibu kosnya gitu ya, dan semoga hubungan kalian tetap terjalin gitu, tali silaturahminya tetap berjalan dengan baik. Aku mah kangen rumah nenek. Kalau rumah nenek mah bisa datang setiap saat. Kalau kalau yang kosan itu agak sulit tuh, harus hubungi ibu kosnya dulu gitu ya. Kalau tiba-tiba datang ke sana, nanti ada orang yang nggak kenal kita gitu, terus kita dibilang apa gitu ya. Nah kalau rumah nenek kan masih keluarga juga ya, tapi itu salah satu kangen yang bermirip sih, karena dalam bentuk bukan seseorang, tapi dalam bentuk keadaan ataupun rumah gitu ya. Kalau kangen kangen datengin aja kosnya ya, nggak ada hiung, udah dijual. Kalau udah dijual nggak bisa lagi ya, nggak bisa datang ke sana lagi. Takutnya datang ke sana langsung digerebek orang ya. Kenapa nih? Ngapain di sini gitu ya? Oke teman-teman, kalau teman-teman ada tanggapan terkait dengan cerita tentang cerita dari Mbak Apple Pine, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Kalau dari aku sih cuma segitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila tanggapan aku ini mungkin agak kurang ini ya. Karena aku pengalaman aku ya cuma segitu. Walaupun mungkin agak relate dengan keadaannya gitu ya. Aku hidup di perantauan, pernah tinggal di kosan juga gitu ya. Tapi belum relate karena aku belum lulus gitu ya. Oke lanjut ya. Oke. Buat teman-teman yang join boleh untuk lanjut boleh untuk memberikan tanggapannya. Kalau seandainya ada tanggapan lain mungkin dari versi teman-teman agak berbeda dari aku, boleh untuk ditanggapin di kolom komentar ya. Oke, itu ya. Kita lanjut dulu ya. Cerita pertama udah panjang gitu ya. Tapi cerita kedua tiga nggak panjang kok. Jadi kita cukup baca aja. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Sebelumnya aku tanya dulu ya. Ini suaraku jelas ya teman-teman. Takutnya aku ngomong panjang lebar. Aku nggak tahu suaraku di teman-teman itu gimana. Coba. Suaraku aman nggak? Atau putus-putus? Aman. Jelas ya. Soalnya tadi ada beberapa amin. Kok amin sih? Ya amin ya, Mbak. Amin ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kan boleh. Kita lanjut dulu ke bagian cerita kedua. Oke, ini udah muncul. Share ini. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Ini bukan cerita, cuman sekedar dia mengungkapkan aja sebenarnya sih. Jadi tapi tetap kita bacain dan kita coba tanggapin ya. Riris nama penulisnya ya. Di sini dia tuh menuliskan 3 poin. Ini aku nggak tambahin teman-teman. Dia memang nulis kayak gini ya. 1, 2, 3 ini dia tulisnya kayak gini gitu. Tapi mungkin kalau di Google Formnya lurus ya, numpuk-numpuk. Nah kalau ini cuma aku rapin aja. Tapi aku nggak pernah ubah tulisan teman-teman itu kayak ceritanya tuh dirubah-rubah gitu. Nggak. Palingan kalau ada typo itu pun aku perbaiki typonya aja gitu ya. Nggak sampai aku rubah kayak kayak gini ya. Tidak semua itu bakal aku rubah gitu ya. Jadi cerita teman-teman tuh Mereka ceritain jajan apa teman. gitu. Terus di baik terus sok diajarkan terus kan baru dak nyamun Oke oke sok langsung baik. oke, sorry ya. Ya jadi ini ceritanya nggak aku tambahin, nggak aku kurangin teman-teman, cuma aku rapin aja tadi ketika masukin ke PowerPoint-nya.
Oke, ini cerita kedua ya, cerita kedua pada malam hari ini teman-teman. Ini nama penulisnya Riris. Nah, Riris ini bisa cewek atau cowok ya? Cewek ya kayaknya. Oke, dia menuliskan 3 poin teman-teman. Yang pertama itu pernah menjadi orang baik yang dimanfaatkan. Tidak semua hal bisa kita dapatkan walaupun sudah semaksimal mungkin berjuang. Harusnya menyiapkan ruang ikhlas agar tidak terlalu jatuh. Oke, kita coba ambil per poin aja ya, per poin aja. Aku nggak tahu ini dia lagi mengungkapkan dirinya gitu ya. Dirinya pernah mengalami 3 hal ini atau mungkin dia lagi memberikan nasihat pada kita yang lagi ngebacain gitu ya bahwa tidak semua hal bisa kita dapatkan gitu ya, kayak gitu ya. Jadi aku rasa ini nggak bisa menentukan secara pasti gitu ya. Dia ini lagi bercerita tentang dirinya atau lagi memberikan nasihat untuk orang yang membacanya gitu ya. Tapi kita ambil poin-poinnya aja teman-teman. Oke, dari yang pertama dulu ya. Pernah menjadi orang baik yang dimanfaatkan gitu ya. Benar nggak tadi? Aku perlu ini ya. Pernah menjadi orang baik yang dimanfaatkan. Oke, aku tanya dulu deh teman-teman yang join. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kayak kita, kayak kita tuh ngerasa udah berbuat baik sama orang, tapi balasannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah? Atau mungkin kayak gini, kita berbuat baik sama orang, tapi ketika kita sedang terkena musibah, kita justru nggak pernah dilihat oleh orang itu gitu ya. Bahkan nggak pernah sama sekali dibantu gitu ya. Ini kalau ini pernah menjadi orang baik, pernah menjadi orang baik yang dimanfaatkan. Oke, pernah ya, pernah kayak gitu ya. Nah, dari definisi yang aku berikan tadi, dari pertanyaan aku berikan tadi, ini sebenarnya hampir mirip ya sama yang lagi ditulisin sama Mbak Riris gitu ya. Dimana dia bilang pernah menjadi orang baik yang dimanfaatkan. Tapi teman-teman, yang aku bilang di awal tadi, yang kita tuh berbuat baik sama orang, tapi ternyata sikap dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Ataupun mungkin berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Kita kan mikirkan kalau kita berbuat baik, kemungkinan besar gitu ya, pikiran kita tuh pengennya dia tuh memberikan hal yang baik juga sama kita gitu ya. Contohnya kalau kita lagi butuh sesuatu ataupun terkena musibah ataupun mungkin kita lagi ada masalah gitu ya, minimal dia nanya gitu ya, kemudian responnya baik sama kita. Tapi di sini eh, dari cerita dari yang tulisan Mbak Riznya, kebaikan yang kita berikan itu justru dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau yang definisi yang aku berikan tadi kayak sebenarnya kita tuh dihantui oleh definisi baik menurut kita sendiri, teman-teman. Kita mendefinisikan kalau kita berbuat baik, orang lain harus memberikan hal baik juga sama kita gitu ya. Kalau kita ngebantu dia, orang lain harus ngebantu kita juga. Tapi sebenarnya teman-teman, itu bukan hal yang mutlak harus terjadi karena itu hanya di pikiran kita aja, teman-teman. Apalagi terkadang kita tuh merasa dihianati, merasa dimanfaatkan, merasa kecewa dari apa yang kita lakukan padahal itu kebaikan sama orang, tapi dengan respon, dengan balasan dari orang lain itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang bakal ngebuat kita tuh ngerasa sakit, ngerasa dihianati, ngerasa dimanfaatkan. Padahal sebenarnya orang lain juga sebenarnya nggak berniat sebenarnya memberikan respon yang buruk sama kita. Tapi terkadang kita tuh berharap kita yang terlalu lebih, teman-teman. Kalau seandainya kita bisa meminimalisir harapan itu, kita tuh nggak bakal mikirin hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Kita tuh terkadang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, yang dimana itu yang buat rasa kecewa kita itu semakin besar, semakin muncul gitu ya. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu ya, kita tetap berbuat baik sama orang. Perihal dia mau nolong kita ketika kita susah ataupun ketika kita butuh bantuan dia nggak mau nolong, itu perihal yang berbeda, teman-teman. Kita cukup untuk berbuat baik dan ya kita mungkin kalau seandainya kita lagi punya masalah nih, terus kita kan udah pernah bantu dia nih, dan ketika kita minta bantuan sama dia, ternyata dia nggak bisa bantu ataupun mungkin responnya agak kurang baik gitu ya, ya kita berpikir positif aja, teman-teman. Mungkin keadaannya, mungkin orang yang kita bantu dulu lagi nggak memungkinkan untuk bantu kita gitu ya. Mungkin juga emang dia nggak bisa bantu perihal keadaannya, mungkin perihal ekonomi juga kalau seandainya kita ada masalah ekonomi gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh malah menyalahkan perbuatan baik yang kita udah buat terhadap
sikap orang lain yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kita malah kayaknya aku salah deh berbuat baik sama dia gitu ya. Mulai sekarang aku nggak mau deh berbuat baik lagi sama dia gitu ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kita nggak perlu untuk mengharapkan balasan yang sama dari orang lain terhadap kita, terhadap kebaikan yang kita berikan. Kita cukup untuk merasa kayak ya aku udah berbuat baik dan itu udah cukup untuk aku gitu ya. Perihal dia mau balas gimana, perihal dia ketika aku ada masalah dia mau nolak atau enggak, itu nggak usah dipikirin teman-teman. Dari situ teman-teman tuh bakal ngerasa kayak tenang-tenang aja. Ketika teman-teman punya masalah ya teman-teman fokus ke masalah teman-teman, bukan fokus pada pengharapan balasan yang baik dari orang lain yang kita pernah bantu gitu ya. Jadi minimalisir pikiran-pikiran kayak gitu, pikiran minta dibalas yang sama dari orang yang kita bantu, pikiran tentang oh aku udah pernah nolong kamu nih, kamu harus nolong aku gitu. Teman-teman harus bisa untuk alihkan itu gitu ya, fokus kepada permasalahan yang kita alamin gitu ya. Kalau seandainya permasalahannya terkait dengan ekonomi sih sana gitu ya, butuh uang gitu untuk keperluan kuliah atau untuk keperluan apa gitu ya, kemudian kita coba minjem nih sama orang yang pernah kita bantu juga gitu ya, tapi orang yang kita bantu justru bilang aku lagi nggak bisa gitu ya, atau mungkin responnya kurang baik juga gitu sama kita ya. Ya kita cukup untuk meresponnya oh ya sudah kayak gitu ya. Kemudian kita cari penyelesaian yang lain teman-teman, cari teman yang bisa bantu. Jangan fokus ke situ, jangan fokus malah dulu aku pernah bantu kamu loh. Justru kalau kita mengungkit-ungkit itu teman-teman, bisa jadi pahala kebaikan kita tuh hilang teman-teman. Kalau nggak salah kayak gitu ya rumusnya gitu ya. Kalau kita sananya mengungkit-ungkit kebaikan yang kita pernah lakukan gitu ya. Contohnya kita pernah bantu dia gitu ya, ketika kita lagi kesulitan ternyata respon dia ataupun orang yang kita bantu dulu nggak memberikan balasan yang baik juga sama kita gitu ya. Kemudian kita mulai tuh ngungkapin gitu ya, buat story gitu ya, buat story dulu aku pernah bantu ini nih, sampai-sampai disebut nama gitu ya. Itu kurang baik teman-teman. Aku harap teman-teman jangan sampai berbuat kayak gitu ya, karena itu menurut aku bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jadi kalau seandainya teman-teman berbuat baik, cukup fokus kepada oh aku udah berbuat baik dan itu udah cukup buat aku. Perihal dia mau balas gimana itu nggak perlu aku pikirkan gitu ya. Cukup fokus kepada kebaikan yang teman-teman udah lakukan dan nggak usah mikirin balasan orang lain kepada kita itu mau gimana gitu ya. Insya Allah teman-teman bakal lebih tenang. Kemudian juga kalau lagi ada masalah, ya teman-teman bisa fokus ke masalahnya, bukan kepada balasan yang teman-teman harapin dan ternyata itu membuat teman-teman malah kecewa gitu ya. Dan aku harap itu bisa ngebantu teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman juga ngerasa dihianatin, ya kita berbuat baik sama orang terus kita dihianatin, itu sakit banget teman-teman. Kalau seandainya harapan kita tuh gede banget gitu ya. Kadang kita tuh nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja mikir kayak ini aku udah berbuat baik sama dia nih, mungkin aku perlu minta tolong ya, lagi ada masalah gitu ya, kita minta tolong sama orang, orang yang kita tolong dulu malah nggak bisa gitu ya, nggak bisa atau mungkin lagi sibuk jadi nggak dibalasin gitu ya. Kemudian tanpa sengaja gitu tuh kita tuh muncul tuh rasa-rasa kayak dulu aku pernah bantu gitu ya, sampai-sampai kita tuh kayak marah gitu ya. Yaitu salah satu respon yang mungkin nggak bisa kita hindari gitu ya, karena itu muncul secara tiba-tiba, tapi itu kita bisa bisa alihkan teman-teman. Oh ya sudah gitu, kalau mungkin keadaan orang yang kita bantu dulu tuh lagi nggak bisa gitu ya, mungkin keadaannya lagi nggak memungkinkan untuk bantu aku, jadi ya sudah aku alihkan untuk cari bantuan lain gitu ya. Jadi jangan yang sering kali membuat kita tuh sakit hati, merasa dihianati, merasa dimanfaatkan oleh orang lain terhadap kebaikan yang kita berikan gitu ya, adalah harapan kita terhadap balasan yang mereka berikan pada kita. Padahal sebenarnya perihal mereka mau membalas baik lagi ataupun mereka justru membalas jelek sama kita, itu bukan urusan kita teman-teman. Itu di luar kendali kita dan diri kita cukup fokus kepada kebaikan yang kita berikan sama orang lain. Cukup bermanfaat untuk orang lain teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh mengharapkan balasan yang sama untuk diri kita dari orang lain gitu ya. Aku nggak tahu itu dapat nggak intinya, tapi semoga teman-teman dapat intinya gitu ya. Itu yang poin pertama teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman, punya cerita gitu ya tentang pernah menjadi orang baik terus dimanfaatin, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Karena ini kan cuma sekedar kayak kalimat gitu ya, dan kita coba mendefinisikan gitu ya. Kalau teman-teman punya cerita ataupun punya contoh, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Oke, ini cerita ya bukan cerita ya. Ini poin pertama teman-teman. Poin keduanya tadi
Tidak semua hal bisa kita dapatkan walaupun sudah semaksimal mungkin berjuang. Oke. Ada yang setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Tidak semua hal yang kita sudah semaksimal mungkin berjuang, gimana? Tidak semua, tidak semua hal bisa kita dapatkan walaupun sudah semaksimal mungkin berjuang. Oke. Tidak semua hal yang tidak semua hal bisa kita dapatkan walaupun mungkin sudah semaksimal mungkin berjuang. Ada yang relate nggak? Ada yang setuju atau enggak? Teman-teman setuju atau enggak dengan kalimat ini? Bahwa walaupun teman-teman udah berjuang semaksimal mungkin, tidak semua keinginan yang teman-teman harapkan itu bakal terwujud. Itu intinya dari poin kedua ini. Teman-teman setuju atau enggak dari poin kedua ini? Teman-teman mungkin pernah ngerasa berjuang semaksimal mungkin gitu ya, ngerjain tugas dari maghrib sampai subuh gitu ya. Ketika pagi ujian dapat nilai 50 gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Agak serem ya. Teman-teman setuju nggak dengan kalimat tidak semua yang kita dapatkan, tidak semua yang bisa kita dapatkan itu tidak semua bisa kita dapatkan walaupun mungkin perjuangannya sudah semaksimal mungkin. Teman-teman setuju atau nggak dengan kalimat ini? Coba. Teman-teman setuju nggak dengan kalimat agak ini hausnya. Oke. Usaha tidak akan mengkhianati hasil tapi tetap dikembalikan kepada takdir. Oke. Oke, itu dari Mbak Chelsea ya. Tapi Mbak Chelsea setuju nggak dengan kalimat ini? Atau nggak setuju? Teman-teman yang lain boleh. Aku butuh pendapat teman-teman untuk mendefinisikan versi aku dan versi teman-teman juga. 50-50, oke, 50, 50-50. Oke, boleh. Nggak apa-apa, 50-50. Mencari aman ya, Mbak Chelsea ya. Yang lain gimana? Oke. Gimana nih? Nggak ada yang mau jawab ya? Oke. Kalau nggak ada jawab, aku yang ini ya, versi aku ya. Oke, kalau Mbak Chelsea kan 50-50 ya. Berarti setengah percaya, setengah setuju, setengah enggak ya. eh Mungkin dari yang join ataupun nanti yang lihat videonya gitu ya. Pernah juga ngalamin semaksimal mungkin, tapi ternyata yang didapatkan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau versi aku gitu ya, aku kurang setuju dengan kalimat usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Aku nggak pernah setuju dengan usaha yang tidak mengkhianati hasil karena ya kembali lagi teman-teman, hasil itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita gitu ya. Jadi tugas kita ya mengusahakan semaksimal mungkin, tapi jangan pernah berpikiran bahwa hasil yang kita harapkan itu sama persis dengan apa yang kita inginkan. Atau mungkin hasil yang kita inginkan itu besar gitu ya. Kemudian usaha kita besar, kita merasa udah pasti gitu ya. Jangan pernah berpikir kayak gitu teman-teman. Karena kita cukup sebagai hambanya gitu ya, sebagai makhluk Tuhan gitu ya, kita cukup untuk mengusahakan semaksimal mungkin sebisa kita gitu ya, semampu kita teman-teman, bukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang udah Allah takdirkan untuk kita teman-teman. Jadi walaupun mungkin gitu ya, kita sudah semaksimal mungkin nih untuk melakukan sesuatu, untuk mungkin mengerjakan sesuatu tuh udah maksimal banget gitu ya, tapi ternyata hasil akhir yang kita dapatkan berbeda atau mungkin justru berbalik gitu ya, berbalik justru suatu keburukan yang menurut kita keburukan gitu ya. Justru kegagalan mungkin ya, kegagalan yang kita dapatkan. Tapi teman-teman, kalau seandainya kita nggak berfokus kepada kalimat usaha tidak mengkhianati hasil tadi, kita bakal lebih tenang teman-teman. Oh, ternyata ada yang lebih baik dari apa yang aku inginkan kemarin gitu ya. Ternyata walaupun mungkin udah maksimal, ternyata bukan itu yang terbaik untuk aku gitu ya. Ternyata Allah tuh ada yang lebih baik. Jadi kalau seandainya kita alihkan pikiran kita dari yang awalnya kita mikirnya setiap usaha yang kita maksimalkan bakal menemukan hasil yang besar juga, ya itu bakal ngebuat kita tambah berat teman-teman. Tambah ngerasa kayak kalau seandainya berbeda dengan apa yang kita inginkan, ternyata hasilnya gitu ya, kita bakal merasa sakitnya lebih lebih dalam gitu ya, merasa sakit lebih dalam, kemudian kemudian juga rasa kecewanya juga lebih berat, lebih besar gitu ya, kalau seandainya kita berfokus pada kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kembali lagi teman-teman, jangan pernah fokus kepada kalimat itu, dan kalau perlu ya nggak usah di ini ya, nggak usah di apa ya, ditanamin dalam diri gitu ya. Cukup, oh
ini kalimat yang menurut aku kurang tepat gitu ya. Alihkan kepada bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus maksimal, tapi hasil yang kita harapkan tidak harus sama seperti apa yang kita inginkan. Jangan sampai pikiran kita hanya fokus kepada hasil yang seperti yang kita inginkan, sehingga usaha kita memang udah maksimal, tapi ketika hasil yang kita harapkan itu berbeda, kita merasa kecewa, kita merasa putus asa, kita merasa kayak Allah tuh nggak sayang sama kita. Itu itu menurut aku hal yang salah dan harus dihindari teman-teman. Jangan sampai kita berada di situ, berada di situasi kayak gitu, merasa kayaknya aku ini deh, kayaknya Allah tuh udah nggak sayang sama aku deh. Kayaknya Allah tuh jahat banget sama aku gitu ya, karena aku udah maksimal banget nih ngerjain sesuatu ini, tapi hasilnya kok kayak gini gitu ya. Terkadang kita tuh udah mengerjakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu semaksimal mungkin, tapi hasil yang kita dapatkan itu justru berbalikan teman-teman. Terkadang kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita bisa mengalihkan pikiran kita gitu ya, kita alihkan tuh, oh ternyata Allah tuh lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik dari aku gitu ya. Contoh kemarin ketika aku lagi kepikiran tentang doa gitu ya. Nah, aku buat story, buat kalimat gimana kalau seandainya kita tuh berdoa tentang sesuatu yang besar, kita harus mempersiapkan hati kita yang besar untuk mendapatkan hal yang besar itu. Mana Allah tuh terkadang memberikan jawaban dari doa-doa kita tuh dengan hal-hal yang berlawanan. Kadang kita berdoa tuh kayak kadang kita tuh berdoa berharap sesuatu yang baik-baik gitu ya. Sesuatu yang mungkin ya kita bayangkan sesuatu yang keberhasilan, suatu kemenangan gitu ya. Kemudian kemudian ketika setelah berdoa gitu ya, Allah tuh pengen memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita doakan. Ya Allah coba beri ujian sama kita gitu ya. Yang tadinya kita lagi melakukan sesuatu ternyata kita gagal gitu ya. Kita tuh merasa kayaknya Allah nggak ngabulin doa aku deh kayaknya. Kak, aku jadi gagal padahal aku berdoa untuk berhasil gitu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya Allah tuh lagi mempersiapkan kita untuk mendapatkan hal yang lebih besar teman-teman. Terkadang kita tuh kayak gitu. Ya namanya manusia juga ya, namanya manusia. Tapi kalau seandainya kita terus begitu, ya itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita tuh kayak itu terus. Jangan sampai kita tuh menyalahkan keadaan, sampai-sampai menyalahkan Allah gitu ya. Bahwa setiap yang kita alamin, baik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau enggak gitu ya, itu semua dari Allah. Jadi kita coba untuk alihkan pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lagi berfokus kepada usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman udah semaksimal mungkin mengusahakan sesuatu, teman-teman nggak usah mikirin hasilnya gimana. Yang pasti teman-teman tetap berdoa, dan kalau seandainya hasilnya berbeda dengan apa yang teman-teman inginkan, tetap berhusnuzon dan berprasangka baik sama Allah, bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik buat teman-teman, buat saya juga gitu ya, bahwa Allah lebih tahu di masa depan itu yang terbaik untuk kita tuh apa gitu ya. Dan itu yang bakal ngebuat kita lebih tenang teman-teman. Buat kita lebih nyaman, buat kita nggak kepikiran, buat kita nggak ngerasa dijauhin oleh Allah gitu ya. Justru dari situ kita tuh bakal lebih deket. Karena apa? Ya Allah, kita tuh berdoa semakin, ya Allah kenapa kayak gini, ya Allah kenapa kayak gini, ya Allah. Kita tuh berdoa semakin khusyuk gitu ya. Karena kegagalan itu terkadang membuat kita tuh semakin dekat sama Allah, dan itu yang Allah inginkan. Dan dari situ ketika kita udah deket, Allah bakal beri apa yang sebenarnya Allah lagi persiapkan, yaitu sesuatu yang besar tadi gitu ya. Itu yang menurut aku perlu digarisbawahi dari kalimat yang Mbak Riris tadi ya, Mbak Riris berikan ya. Itu yang kalimat kedua teman-teman, poin kedua. Poin ketiganya, harus menyiapkan ruang ikhlas agar tidak terlalu jatuh. Oke. Kenapa nih? Oke. Ini mana kursornya? Oke. Kalimat ketiga teman-teman. Kalimat ketiga, harus menyiapkan ruang ikhlas agar kita nggak terlalu jatuh. Ini sebenarnya poin-poin dari beberapa kalimat yang udah kita bahas di awal tadi, yang 1 dan 2 tadi. Itu di poin ketiga ini ada intinya teman-teman. Jadi harapan kita itu ya ruang ikhlas itu. Jadi harapan kita tuh nggak usah berlebihan gitu ya, dibatasin harapan kita. Kemudian kita udah menyiapkan ruang ikhlas di dalam diri kita, bahwa semua yang terjadi ke depannya itu nggak mesti sama kayak kita alami gitu ya. Sama kayak kita pikirkan gitu ya. Contohnya kayak kita berbuat baik sama orang yang di awal tadi gitu ya. Kita berbuat baik sama orang, tapi ternyata orang yang kita baikin itu malah eh, malah memberikan balasan yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya kita ikhlas aja.
ya kita fokus kepada kebaikan yang kita udah berikan gitu ya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah mengharapkan balasan yang sama kayak yang udah pernah kita lakuin sama dia gitu ya. Ya cukup ikhlaskan gitu ya, bersabar dan fokus kepada apa yang masalah kita lagi hadapin gitu ya. Dan itu poin yang ketiga tadi untuk penutup di Mbak Riris ini gitu ya, di cerita kedua gitu ya. Oke, itu teman-teman dari aku buat cerita ketiga, bukan cerita sih, lebih kepada poin-poin yang lagi disampaikan oleh Mbak Riris gitu ya. Terkait mungkin dia pernah ngalamin gitu ya, berbuat baik sama orang lain tapi balasannya berbeda, ataupun teman-teman di sini juga pernah gitu ya ngalamin kayak gitu. Kemudian Mbak Riris juga mungkin pernah ngalamin sudah semaksimal mungkin mengusahakan sesuatu, ternyata hasilnya berbeda sama yang dia inginkan gitu ya. Kemudian Mbak Ris juga mungkin pernah ngalamin di mana dia mendapatkan sesuatu yang kurang baik, tapi di satu sisi dia udah, ya ini cerita kedua, di mana dia sudah menyisihkan ruang ikhlas dalam dirinya sehingga dia udah merasa nyaman dan menjadi lebih tenang gitu ya, menjadi pribadi yang lebih tenang Mbak Ririsnya gitu ya. Dan semoga Mbak Riris juga dari apa yang disampaikan, kalau seandainya pernah mengalami itu ya itu jadi pengalaman yang baik ya. Dan kalau seandainya pengen bercerita tentang pengalaman-pengalaman itu, ya di sini tempatnya gitu ya. Karena di sini tuh menurut aku pengalaman-pengalaman tentang kejadian-kejadian kita di masa lalu itu terkadang menjadi motivasi untuk orang lain juga. Jadi terkadang kalau seandainya kita lagi ngebacain cerita gitu ya, mungkin ceritanya tuh udah tiga tahun yang lewat gitu ya, 3 tahun udah berlalu gitu ya, tapi ketika kita lagi ngebacain di sini itu tuh bisa jadi eh, menjadi pelajaran untuk orang yang mendengarkan, menjadi pelajaran bagi saya yang membacakan gitu ya. Jadi itu bukan hal yang suatu yang buruk gitu ya kalau seandainya mau cerita gitu ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Karena cerita kedua ini aku bahas poin-poinnya aja gitu ya, bukan bercerita di sini, lebih kepada ngebacain poin-poinnya. Oke, ini cerita kedua tadi ya. Dari Riris tadi ya. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga teman-teman. Sorry agak panjang tadi ya pembahasannya. Mana nih? Ini. Ya ini ya. Oke, ini cerita ketiga teman-teman ya. Benar nggak sih? Oh iya benar. Ini cerita ketiga teman-teman. Nama penulisnya Es Krim. Hyung, aku lagi galau aku lagi galau kayaknya mikirin permasalahan yang nggak hilang dari cabang kepala. Oh ya Hyung, kayaknya ada yang kagum kamu dalam diam Hyung. Ini yang kemarin kayaknya ya. Oke, Mbak Es Krim ya, Mbak Es Krim, Kak Es Krim ya lah. Kita cerita ketiga teman-teman dari Kak Es Krim gitu ya namanya. Aku nggak tahu ini cowok atau cewek, tapi nama anonimnya Es Krim ya. Em, dia bilang dia lagi galau mikirin suatu permasalahan di cabang kepala. Ya, kita kan nggak bisa ngebedah kepala dia gitu ya. Jadi kita nggak tahu permasalahannya apa. Jadi kalau Mbak Es Krimnya nonton gitu ya, boleh untuk diungkapin gitu ya, boleh diceritain di sini gitu ya. Nanti ditulis aja di kolom di cerita gitu ya, di linknya gitu ya. Nah ceritain tuh apa yang lagi digalauin boleh. Nanti kita bahas di sini. Nanti mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain, ada respon lain gitu ya. Mungkin dari situ teman-teman tuh mungkin dari ceritanya si Es Krim ini teman-teman yang join tuh bisa dapatkan pelajaran yang berbeda gitu ya, pelajaran yang bermanfaat. Nah, jadi buat Kak Es Krim gitu ya, kalau seandainya lagi galau mikirin sesuatu permasalahan di cabang kepala gitu ya, dan mau ngungkapin gitu ya, boleh untuk ditulisin di segmen dibacain ini. Ya, caranya tulis di link cerita yang udah kami siapin di grup ataupun link bio di Instagramnya Hack Indonesia. Terkait dengan ada orang yang mengagumi aku secara diam tadi gitu ya, yang di akhir tadi. Itu yang kemarin, kayaknya pembahasan yang kemarin gitu ya, tentang mengagumi. Ya itu aja. Aku nggak bisa respon kayak gimana gitu ya. Kayak kan dia bilang kayaknya gitu ya. Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Kita lanjut dulu ya, karena cerita ketiga ini bukan ini ya. Dia belum ngungkapin ceritanya gimana, tapi udah ini duluan gitu ya. Udah membuat kita penasaran dulu apa permasalahan di si kepalanya gitu ya. Sedangkan kita kan nggak tahu permasalahannya apa gitu ya. Semoga Mbak Es Krim nanti tulis ceritanya lagi ya. Semoga dia nulis ceritanya panjang gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan di kepikirannya tadi ya.
Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Ini aku tetap sebutnya cerita ya teman-teman, karena kan lagi dibacain namanya. Oke, singkat aja yang ketiganya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini agak panjang nih yang keempat nih. Oke, nah ini cerita keempat agak panjang teman-teman. Boleh sambil baca ya. Boleh sambil baca. Kita coba baca dari jejak bayang apa nih? Oh salah. Jejak bayang ya, jejak bayang. Oke, ini cerita keempat ya teman-teman. Cerita keempat untuk malam hari ini dari jejak bayang. Assalamualaikum Kak, izin cerita. Akhir-akhir ini aku sering merasa capek banget. Kadang aku bingung harus mulai dari mana kalau mau cerita. Tapi intinya aku lagi kesulitan soal keuangan. Uang bulanan aku 800.000 dari kakak. Dan dari jumlah itu 450.000 harus aku pakai untuk bayar kos. Terus 105.000 untuk BPJS. Sisanya aku pakai buat makan dan kebutuhan hidup selama sebulan. Wow, 800.000 dikurang 400 dikurang 100. Au, sisanya berapa ini? 200 kurang ya? Oke, di mana tadi? Sisanya aku pakai buat makan dan kebutuhan hidup selama sebulan. Tapi jujur aja itu nggak cukup. Pasti sih selama sebulan ya. Aku sering bingung gimana cara ngatur keuangannya. Apalagi aku juga ikut organisasi yang pasti ada uang kas dan iuran untuk kebutuhan proker dan otomatis mengurangi uang makanku selama 1 bulan itu. Aku malu kalau harus minta uang ke orang tua karena aku tahu kondisi keluarga juga enggak mudah. Aku udah berusaha banget buat nyari uang tambahan. Aku udah sering daftar beasiswa dari semester 1 sampai semester 5. Dari tingkat nasional, daerah, sampai internal kampus, udah aku coba. Tapi belum ada satupun yang lolos. Aku pun pernah coba kerja freelance, tapi tugas kuliahku malah jadi terbengkalai. Banyak tugas yang telat dan bahkan melebihi deadline. Apalagi Sabtu dan Minggu pasti ada proker dari organisasi, jadi aku kesulitan buat manajemen waktu dengan baik. Aku selalu percaya, aku selalu percaya Kak bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu terjadi kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi terkadang kalau lagi capek, aku suka mikir gini, ya Allah, hamba harus ikhtiar gimana lagi? Allah lihat enggak sih usahaku? Allah tahu enggak sih kesulitan aku? Kenapa ya jalanku kok susah banget? Aku tahu aku bukan orang yang sepenuhnya baik. Kadang aku mikir, apa mungkin dosa-dosaku yang bikin rezekiku jadi sempit? Ya, gimana kalau karena saking banyak dosa Allah udah nggak peduli sama aku. Oke, ini cerita ya keempat ya. Ini cerita keempat teman-teman. Ini dari jejak bayang gitu ya, jejak bayang. Oke, udah dibaca ya teman-teman. Semoga teman-teman menikmati ceritanya gitu ya, dan tahu tentang apa yang lagi kita bahas. Oke, terkait dengan cerita keempat ini teman-teman, kita lagi berbicara tentang anak kos lagi teman-teman. Tapi ini kosnya lagi berjalan ya, masih berjalan ya. Aku nggak bisa ngebayangin gitu ya gimana seorang yang hidup di perantauan dengan uang 200.000 selama 1 bulan. Aku rasa kurang sih itu. Aku rasa kurang sih itu. Aku nggak tahu dia bisa bertahan gimana, tapi yang pasti kamu bisa bertahan sampai kayak gini, sampai saat ini pun menurut kamu, menurut aku kamu udah hebat banget sih dengan kondisi uang kayak tadi ya, dengan kondisi uang 800.000 harus bayar kosan, harus bayar BPJS tadi gitu ya, kemudian sisa uangnya itu untuk makan sebulan. Menurut aku kamu udah bertahan sampai saat ini pun kamu udah hebat banget sih. Kalau aku udah mungkin pulang kampung daripada kuliah nggak usah gitu ya. Kalau aku gitu ya, mungkin mungkin keadaannya berbeda karena mungkin Allah tahu keadaan ini hanya kamu yang mampu gitu ya. Jadi Allah tuh buat kayak gini. Tapi dari cerita tadi teman-teman, kita tuh bisa ngelihat gitu ya, ngelihat bahwa ada seorang anak yang berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita orang tuanya gitu ya, untuk bisa meluluskan anaknya kuliah gitu ya, meluluskan anaknya dari perkuliahan gitu ya. Kemudian dengan ekonomi yang mungkin sederhana gitu ya,
bisa dibilang nggak terlalu cukup gitu ya. Dan seorang anak juga di sini ceritanya si jejak bayang gitu ya, nggak mau membebankan orang tuanya terkait dengan biaya kehidupan di perantauan gitu ya. Mungkin Mbak atau Kak jejak bayang ini lagi struggle juga gitu ya dengan gimana cara memanajemen waktu, gimana cara cara aku bisa bertahan hidup dengan uang yang segini gitu ya. Berat sih kalau aku ngebayanginnya. Tapi ya Allah tuh tahu, Allah tuh tahu bahwa keadaan kayak gini tuh cuma kamu yang mampu gitu ya. Mungkin kalau keadaannya diberikan ke aku juga nggak bakal sanggup gitu ya. Aku mungkin nggak bakal sanggup. Aku mungkin udah nyerah duluan. Tapi di sini kamu udah bertahan sampai saat ini pun, menurut aku kamu udah hebat banget sih. Perihal ya kamu udah usaha kan. Kamu lagi udah usaha terkait dengan gimana biar kebutuhan uangnya cukup gitu ya. Kamu kerja freelance sudah coba, tapi ternyata tugas kuliah terbengkalai. Kemudian kamu udah coba cari beasiswa biar mempermudah biaya kuliah kamu. Tapi ya usaha kamu udah maksimal gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, usaha kita semaksimal mungkin, tapi perihal hasil, perihal keadaan ke depannya gimana, itu nggak bisa kita menentukannya, nggak bisa kita tahu gitu ya, nggak bisa tahu kita itu di depannya gimana, hasilnya gimana nggak bisa kita tahu. Yang pasti kita senantiasa serahkan semuanya kepada Allah teman-teman. Aku tahu Mbak Jejak Bayang mungkin udah ngerasa capek gitu ya, udah sering berdoa, minta sama Allah kemudahan, tapi Allah malah beri kayak gini. Ya terkadang doa-doa kita tuh gitu teman-teman. Allah berikan kayak cobaan, Allah berikan kayak kesulitan, tapi sebenarnya Allah tuh lagi mempersiapkan diri kita biar kita tuh lebih siap ketika kita diberikan sebuah sebuah jawaban dari doa-doa yang kita kita panjatkan gitu ya. Sekarang Allah tuh ya kayak gitu, kita berdoanya minta kemudahan saat perkuliahan gitu ya. Tapi ternyata Allah tuh buat kita tuh kayak sulit banget gitu ya. Kayak tugasnya banyak, tiba-tiba ada aja laptopnya rusak atau gimana gitu ya. Tapi kalau yang lagi kita bahas, Mbak Jejak Cahaya atau Kak Jejak Cahayanya bilang dia udah usaha terkait dengan mencari tambahan untuk uang kuliahnya, uang makan bulanan gitu ya. Bekerja freelance tapi tugas terbengkalai gitu ya. Kemudian dia udah usaha cari beasiswa tapi belum bisa lolos gitu ya. Dan sekarang udah masuk semester 5. Wow. Asli sih. Kalau dari semester 1 kayak gitu, aku nggak bisa ngebayangin gimana cara kamu manajemen uang kamu gitu ya. Keuangan kamu. Dan itu menurut aku udah keren loh. Sudah sampai semester 5. Tapi ya namanya manusia gitu ya. Kalau udah lama ya dipendam-pendam ya perlu juga untuk dia keluarin gitu ya. Nah, di sini Mbak Jejak Bayang coba ngeluarin unek-uneknya gitu ya. Kalau dari aku ya karena aku juga anak rantau gitu ya. Tapi kebetulan untuk uang makan, atau uang untuk kebutuhan kuliah gitu ya, aku nggak ini ya, nggak dikirimin lagi ya. Jadi orang tua aku orang tua aku cuma kirim aku untuk biaya biaya apa? Biaya per semesternya. Jadi kalau keadaan aku kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya kayak Mbak Jejak Cahaya atau Kak Jejak Cahaya, Jejak Bayang, kayak Mbak Jejak Bayang ini keadaannya kayak gitu, menurut aku perlu untuk komunikasikan sama orang tua kamu kalau seandainya kamu ngerasa saat ini gitu ya. Apalagi udah semester 5 gitu ya, udah semester 5. Menurut aku semester 5 itu udah banyak pengeluaran untuk keperluan kampus gitu ya, keperluan tugas, apalagi tadi ada ikut organisasi. Wow, berat banget sih. Kalau seandainya kamu emang nggak mampu untuk cari pekerjaan karena kamu takut tugas-tugas kamu terbengkalai kayak itu ya. Kayak freelance tadi kan kamu nggak mampu tuh. Karena mungkin kamu kesulitan untuk mengaturnya gitu ya, mengatur waktunya. Tapi kalau seandainya kamu mampu dan kamu mau mencobanya lagi gitu ya, coba kamu bekerja gitu ya, bekerja freelance ataupun mungkin bekerja di kafe gitu ya. Dan kurangi aktivitas-aktivitas keluar sih kalau seandainya keadaannya kayak tadi. Kemudian ya kalau seandainya kamu nggak mampu ataupun kamu ngerasa kalau aku kerja freelance kayak tadi tugas-tugas terbengkalai dan nilai kamu akan anjlok, perlu untuk komunikasikan sama orang tua kamu. Ya mungkin dari orang tua kamu ya karena kamu tahu keadaannya gitu ya, keadaan ekonominya agak kurang baik gitu ya. Tapi setidaknya kalau seandainya kamu cerita, orang tua kamu bakal mengusahakan yang baik, yang terbaik gitu ya. Setidaknya kamu bisa mencukupi untuk kebutuhan kamu selama sebulan gitu ya di sana, dan kamu bisa belajar dengan tenang, kamu bisa menyelesaikan perkuliahan kamu dengan cepat gitu ya,
Dan dari situ selesai dari perkuliahan, kamu bisa cari kerja untuk memberikan eh, sesuatu yang bakal kamu berikan kepada orang tua kamu, yaitu hasil kerja keras kamu nanti ya. Gaji kamu ketika di tempat kerja itu bakal kamu berikan sama orang tua kamu untuk mungkin mungkin nggak bakal menggantikan, tapi setidaknya kamu udah memberikan eh, apa ya, balasan dari kebaikan kepada orang tua kamu selama perkuliahan ini. Yang mungkin aku memahami keadaannya gitu ya. Aku memahami keadaannya, mungkin ke ekonomi orang tuanya itu bakal lagi sulit banget gitu ya kalau dari ceritanya. Sampai-sampai si jejak bayang ini nggak berani untuk ngomong sama orang tuanya. Tapi kalau seandainya kamu merasa kalau keadaannya berat gitu ya, keadaannya berat, kemudian kamu mau sambil kerja juga nggak bisa gitu ya, bukan nggak bisa, takut nilai kamu anjlok, kemudian malah itu yang membuat perkuliahan kamu berantakan gitu ya, ya dikomunikasikan sama orang tua kamu sih nggak apa-apa sebenarnya, karena kalau semakin kamu tahan gitu ya, semakin yang nggak baiknya gini teman-teman, kalau semakin kita tahan kayak keadaannya kayak gini, yang aku takutkan itu kamu bakal sakit gitu ya. Kamu akan mengalami situasi yang dimana kamu sakit, kemudian tugas kamu, kuliah kamu terbengkalai, kemudian orang tua kamu harus harus ke merawat kamu di rumah sakit gitu ya. Kemudian itu yang bakal membuat keadaannya tambah susah menurut aku. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa ini perlu dikomunikasikan lagi sama orang tua, menurut aku perlu dikomunikasikan, buka bicara gitu ya, ajak bicara gimana solusinya, atau mungkin setiap bulannya ada kiriman kayak bahan makanan gitu ya. Nah, kayak gitu aja udah cukup menurut aku. Setidaknya jangan sampai kamu menahan diri untuk nggak membebankan orang, membebankan uang makan kamu selama sebulan yang kurang itu sama orang tua, tapi keadaan kamu di sana malah memburuk gitu ya. Yang pastinya keadaan kamu di sana yang memburuk membuat orang tua kamu itu tambah susah nantinya. Jadi perlu dikomunikasikan kalau menurut aku. Tapi kalau seandainya kamu kan tadi freelance kan, tapi kalau seandainya kamu sambil kerja mungkin bisa sih keadaannya berbeda sih. Coba untuk cari kerja yang kayak jadi barista di kafe gitu ya, ataupun mungkin jualan-jualan apa gitu ya, buka usaha jualan makanan atau gimana, itu kan bisa diusahakan kayak gitu. Ya kalau perihal perihal uangnya cukup atau enggak, kalau kita udah usaha setidaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu merasa nggak mampu sambil kerja tadi, freelance juga nggak mampu gitu ya, ya tadi solusi satu-satunya komunikasikan lagi sama orang tua kamu gitu ya. Usaha usaha juga butuh modal, Hyung. Iya, usahanya butuh modal, tapi kan ini tadi uang yang sebenarnya, ya usahanya jangan ini, jangan langsung jualan gitu kalau seandainya modalnya kurang. Yang kayak aku tadi kerja dulu, kerja di kafe gitu ya. Karena aku kebanyakan saat ini tuh teman-teman, aku tuh ngelihat anak-anak muda perkuliahan di kampus itu ya, rata-rata tuh sambil kerja gitu ya. Kadang-kadang ketemu barista tuh, oh ini kayak kenal di kampus, pernah lihat gitu ya. Nah itu kadang-kadang kayak gitu. Jadi apalagi kamu tinggalnya di perantauan kota, aku rasa sih ya. Aku rasa sih kota sih, nggak mungkin pedesaan gitu ya. Nah itu kan kalau seandainya kamu mau cari kerja sambil kuliah sih, kurasa masih dapet ya. Ya, yang pasti dibarengi dengan doa juga. Nah, ketika kamu udah mulai ada simpenan ataupun ada lebih gitu, ya, ada tabungan untuk buka usaha kayak jual makanan atau gimana gitu ya, ya itu bisa kamu mulai gitu. Tapi yang pasti kalau seandainya kak jejak cahaya lagi, kak jejak bayangnya ngerasa nggak mampu gitu ya untuk sambil kerja gitu ya, ataupun freelance tadi nggak mampu karena takut tugasnya anjlok, ya komunikasikan lagi sama orang tuanya. Aku yakin pasti orang tuanya pasti memberikan yang terbaik. Ya bisa jadi dia bakal minjem dulu sama orang gitu ya. Ya kamu usahakan, mungkin orang tua kamu punya ide lain, kayak kamu dikasih modal untuk usaha sambil usaha gitu ya di tempat perantauan gitu ya. Bisa jadi kayak itu. Keadaannya kan mungkin berbeda tuh kalau seandainya kamu membuka komunikasi sama orang tua kamu, atau mungkin kamu usahanya mencari pekerjaan yang bisa sambil kuliah gitu ya. Itu kan sekarang udah banyak teman-teman. Eh, ya itu yang bisa aku tanggapin. Tapi aku cukup mengapresiasi buat si jejak bayang ya, karena ngebayangin yang lagi kamu sampaikan tadi gitu ya, dengan uang 800.000 dengan pengeluaran yang kamu bilang tadi, aku nggak bisa ngebayangin gimana caranya kamu bisa bertahan sampai semester 5 gitu ya. Dan itu menurut aku udah keren banget.
Ya, kalau seandainya saat ini kamu ngerasa udah nggak mampu dan memang kamu saat ini perlu kebutuhan yang banyak gitu ya, karena aku tahu semester-semester kayak kayak kamu ini gitu ya, semester 5 6 7 gitu ya, itu udah banyak banget pengeluaran gitu ya, dan harus ya itu kan kebutuhan kampus, jadi harus harus dicukupin gitu ya, dikomunikasikan sama orang tua, atau mungkin kamu cari pekerjaan yang bisa sambil kerja gitu ya. Terkait dengan organisasi tadi ya, kalau seandainya kamu ngerasa organisasi itu kebanyakan kalau seandainya organisasi itu bisa kamu eh, bisa kamu selingin gitu ya, nggak setiap saat datang gitu ya, ya itu bisa dikurangi juga gitu ya, karena kan dari situ juga pengeluarannya bertambah gitu ya. Kalau seandainya bisa dikurangi, kayak pekan ini hadir, pekan depan tidak nggak hadir gitu ya, kayak gitu bisa juga tuh sebagai solusi sementara gitu ya, untuk biar kebutuhan selama sebulan bisa cukup gitu ya. Kebanyakan foto kalu fotokopi ya ya tuh fotokopi tuh, usaha-usaha kayak fotokopi gitu ya, di tempat fotokopi gitu kayaknya bisa tuh sambil kerja gitu ya, sambil. Tapi kebanyakan kalau di Palembang yang aku lihat orang-orangnya gitu ya, kayak jadi barista, jadi petugas di mall-mall kayak gitu ya. Itu kan bisa per shift tuh. Nah, itu pekerjaan yang bisa sambil kerja sambil kuliah tuh. Nah, itu salah satu solusi yang bisa kamu lakukan buat si Kak Jejak Bayam. Oke, itu teman-teman. Eh, Semoga teman-teman dapat intinya ya. Ataupun mungkin teman-teman punya persepsi lain, punya pandangan lain, boleh ditulis di kolom komentar. Aku juga butuh butuh pendapat teman-teman juga terkait dengan cerita keempat ini ya. Atau mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak gini juga. Hidup sendirian gitu ya. Tinggal di kosan, uangnya kurang gitu ya. Oke, malam ini serba kosan ya. Bahasnya kosan semua gitu ya. Oke, ini cerita keempat teman-teman. Ada satu cerita lagi, dan aku rasa kalau seandainya teman-teman cerita keempat ini udah cukup gitu ya, kita bisa lanjut ke cerita kelima. Tapi sebelum itu, aku tanya dulu deh, ini kita mau lanjut atau enggak nih? Kayaknya udah pada tidur semua nih. Atau ngomong aku kecepatan, sehingga teman-teman tuh ngantuk gitu. Coba-coba, aku butuh respon teman-teman. Teman-teman kita lanjut atau gimana? Atau teman-teman boleh komentar, Kak ini kecepatan gitu ya. Aku juga bingung ini, lanjutkan. Aku bingung, takutnya apa yang aku sampaikan itu kecepatan, atau mungkin teman-teman tuh nggak dapat intinya gitu ya. Tapi ya aku juga, oke, cara nadanya ya. Cara nada baca atau nada menanggapi Mbak Aurora ya? Cara baca atau cara menanggapi? Cara cara baca itu lagi ini ya, lagi nada baca. Oke. Nada apa tuh? Ini lagi tebak-tebakan. Nada apa ini ya? Bukan ya. Oke, nada baca ya, cara baca ceritanya ya. Iya, ya. Aku coba lagi ya. Ya ini kan aku tampilin, jadi teman-teman tuh bisa sambil baca juga ya. Kalau seandainya agak kurang pas di nada aku ya mohon maaf teman-teman. Tapi ini lagi usaha untuk biar aku tuh bisa ngebaca tuh dengan pas, dengan tanda baca yang pas gitu ya. Walaupun mungkin di tulisannya nggak ada tanda baca, aku lagi mengusahakan untuk bisa ngebacanya dengan dapat intinya gitu ya. Oke, makasih Mbak Aurora ya udah mau memberikan respon gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, lanjut. Nah, kita lanjut dulu. Ini cerita kelima, teman-teman. Cerita kelima juga agak panjang. Jadi teman-teman boleh untuk sambil baca, biar nanti teman-teman nggak kehilangan inti dari cerita yang lagi kita bahas. Oke, ini cerita kelima. Ini ada judulnya. Dari penulis. Bentar ya. Dari penulisnya Cahaya ya, nama anonimnya Cahaya. Judul dari ceritanya Belum Waktunya Pergi Sendirian. Nah, ini bagus nih kalau dikasih judul ya. Beberapa hari lalu, aku sebenarnya sudah bertekad sekali untuk pergi. Rencana kecil yang sejak lama ingin aku wujudkan, berkunjung ke rumah keluarga almarhum ayah di Pulau Sumatera. Oh, beda pulau ini maksudnya. Seolah aku harus datang, harus menuntaskan rindu yang sudah lama menumpuk. Aku sudah mulai membayangkan perjalanan ke sana, menjenguk saudara yang sakit, sudah lama nggak ketemu. Bahkan aku sudah janjian dengan seorang teman
kenalanku di sana, rencananya kami akan bertemu sebentar. Sekedar berbagi kabar. Aku pikir ini saat yang pas. Tetapi ternyata saat aku izin ke ibu dan kakak-kakakku, mereka terlihat ragu. Mereka takut akan perjalananku sendirian ke tempat yang cukup jauh. Dan meski aku ingin meyakinkan mereka bahwa aku bisa, di dalam hati aku ingin tahu. Di dalam hati aku tahu, aku pun masih ragu. Beberapa jam kemudian, setelah berpikir lama, aku akhirnya tidak jadi berangkat. Oke, rasanya campur aduk, sedih, kecewa, tapi juga entah kenapa ada sedikit rasa tenang. Seolah Allah sedang bilang dengan lembut, belum sekarang, belum waktunya kamu pergi sendirian. Mungkin Allah tahu, kalau aku memaksakan diri, perjalanan itu tidak akan terasa damai. Mungkin dia tahu bahwa niat baik pun tetap butuh waktu yang tepat. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena belum waktunya mampu. Aku belajar satu hal dari semua ini, bahwa niat baik memang tidak selalu langsung dijalankan. Kadang Allah menundanya agar niat itu matang dulu, agar nanti ketika waktunya tiba, semuanya terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih diberkahi. Sekarang aku memilih untuk bersabar, menunggu waktu yang terbaik untuk benar-benar datang ke sana, menjenguk saudara, menepati janji kecil yang sempat tertunda. Aku percaya Allah sedang mempersiapkan sesuatu, entah itu teman perjalanan yang baru, jalan yang lebih mudah, atau sekedar hati yang lebih siap. Mungkin ini cara Allah melindungiku dari sesuatu yang belum siap aku hadapi. Jadi aku biarkan saja semua ini mengalir. Aku lepaskan keinginan yang belum bisa terwujud, tapi aku simpan keyakinannya dalam doa. Nanti ya Allah, nanti ya Allah, nanti ya Allah, kalau memang sudah waktunya, izinkan aku datang dengan hati yang tenang, langkah yang engkau ridhoi. Oke, seorang cahaya ya, seorang remaja gitu ya, pengen pergi ke suatu tempat di mana dia di sana ada saudaranya, tapi dia tuh ada janji kecil juga di masa kecilnya pengen ngulang lagi ke sana gitu ya, sehingga dia pengen kembali ke sana lagi, tapi dengan sendirian gitu ya, pergi sendirian. Ketika izin sama orang tuanya, sama keluarganya gitu ya, belum diizinkan ya karena sendirian tadi gitu ya. Tapi dari kejadian itu justru dia mendapatkan ada ilmu ataupun ada kebaikan yang Mbak Cahaya ataupun Kak Cahaya dapatkan gitu ya. Oke, itu intinya teman. Masuk dulu ya. Apa tuh? Hyung. Tapi cara nadanya kurang hyung. Iya, iya, iya. Lanjutkan. Gimana tuh? Setelah menulis dengan ini cerita ini, aku dapat kabar kalau saudaraku udah nggak, dia sudah. Oke, oh, oke. Ya, nadanya agak kurang nih Mbak Bella. Mbak Aurora. Sorry. Tapi teman-teman dapat nggak inti dari ceritanya? Coba. Aku tanya dulu deh. Teman-teman dapat nggak inti dari ceritanya? Walaupun mungkin nada aku nggak pas ya. Udah lumayan nadanya. Oh, udah lumayan ya. Teman-teman dapat nggak inti dari ceritanya? Coba aku tanya dulu ya. Buat yang join deh. Aku sebut satu ya. Eh, Mbak April, Mbak Aurora, Mbak Chelsea, Mbak CHY, Mbak Eva, ya dapat nggak nih intinya ya? Mbak Haris, Haris deh ya. Mbak Haris, Mbak Hati, Mbak Nadila Putri, Mbak Nia, Mbak RYN Maya. Lumayan kalau cerita yang ini hiu nadanya. Lumayan ya. Tapi dapat nggak Mbak Aurora yang cerita ini? Intinya ya, yang aku tanya tuh teman-teman tuh memahami cerita yang lagi kita baca gitu ya. Cerita yang lagi kita bahas, teman-teman tuh oh ini lagi ngebahas tentang seseorang yang lagi rindu kosan kayak tadi awal kan. Nah itu tahu tuh intinya. Tapi yang ini dapat nggak teman-teman? Ada yang dapat, yang Mbak Chelsea dapat ya. Teman-temannya lain gimana? Dapat nggak inti dari cerita yang lagi kita bahas di cerita kelima ini? Dapat hiung paham. Tapi kalau jedanya lama jadi beda maksud. Ya betul. Ya nanti coba ini ya, coba diperbaiki lagi ya. Doain aku semoga bisa mengupload dia terus ya teman. Ya,
Oke, tapi setidaknya teman-teman sambil baca tadi ya, sambil baca dan teman-teman udah dapet, ada beberapa teman-teman yang merespon dapet gitu ya, inti dari cerita yang kita bahas. Tadi Cahaya namanya ya. Dari ceritanya dari Kak Cahaya atau Mbak Cahaya ini pengen pulang gitu ya, atau kembali ke tempat di mana di masa kecilnya sering ke sana gitu ya. Kemudian dia ada janji juga ke sana, dia pengen ke sana menemuin teman masa kecilnya ataupun tempat masa kecilnya itu, ada keluarganya juga situ. Jadi kurasa sih itu jadi tempat ketika di masa kecilnya bermain gitu ya. Kemudian dari situ, jika Allah mudahkan itu yang terbaik dan Allah tidak menunda sesuatu kecuali yang terbaik. Ya, dari situ ketika Mbak Cahaya atau Kak Cahaya ini coba untuk izin gitu ya, izin sama keluarganya, sama ibunya, sama kakak-kakaknya gitu ya. Tapi ternyata qadarullah, Allah punya rencana lain di mana orang tuanya dan kakak-kakaknya itu nggak mengizinkan gitu ya. Dan dari situ Mbak Cahaya nggak kecewa teman-teman. Itu yang kita dapat tadi. Dia justru mungkin rasa kayak kok nggak diizinin sih, padahal kan padahal kan di sana ada keluarga ya gitu ya. Kemudian aku udah pernah ke sana juga gitu ya, tapi mungkin keadaannya berbeda. Kalau sekarang aku sendirian, kalau dulu mungkin sama keluarga gitu ya. Nah, tapi mungkin ada rasa-rasa kayak gitu sih dalam hati ataupun dalam pikiran Mbak Cahaya gitu ya, ataupun Kak Cahaya ini memikirkan bahwa kok nggak diizinin sih, padahal kan aku pengen banget ke sana gitu ya. Nah, tapi di situ, di satu sisi, ternyata Mbak Cahaya ini punya pengalihan lain, teman-teman. Punya pengalihan lain, punya mindset ataupun pikiran yang bisa mengalihkan perasaan-perasaan kayak tadi. Mungkin di awal-awal mungkin dia ngerasa kayak orang tua aku kok gini sih, nggak mau ngizinin aku, padahal aku pengen banget ke sana gitu ya. Tapi di situ, di ceritanya ini, Kak Cahaya ini bilang dia memahami gitu ya, memahami bahwa sesuatu yang dia inginkan gitu ya, dia inginkan sesuatu yang sangat dia harapkan gitu ya, pengen ke tempat di masa kecilnya gitu ya, tempat di mana dia ada teman gitu ya, kemudian ada keluarga juga di sana, di mana juga dia ada janji mau pergi ke sana lagi gitu ya, dengan keadaan yang sekarang yang berbeda dengan pergi sendirian, tapi Allah buat eh, keluarga yang tidak mengizinkan sehingga dia nggak jadi gitu ya, sehingga keberangkatannya ditunda atau mungkin nggak jadi. Di ceritanya Mbak Cahaya bilang bahwa dia paham gitu ya, dia tahu bahwa rencana Allah itu pasti yang terbaik gitu ya. Mungkin Allah sedang mempersiapkan diri Mbak Cahaya buat nantinya datang ke tempat itu di waktu yang tepat, dia bilang tadi gitu ya. Mungkin Allah sedang merencanakan nanti perginya nggak boleh sendirian, ada teman di mana temannya itu bisa membawa Mbak Cahaya ke tempat itu dengan menepati janji yang dulu gitu ya. Jangan sendirian gitu ya. Karena Allah tahu kalau sendirian itu bakal terjadi sesuatu yang nggak baik gitu ya. Kemudian Mbak Cahaya juga bilang bahwa eh, dia tahu Allah menunda ini karena Allah tahu karena Allah tahu masa depan gitu ya. Di situ juga Mbak Cahaya bilang kayak gitu. Dan itu inti dari ceritanya di mana Mbak Cahaya mulai berdamai ya, mulai berdamai dengan mungkin harapannya pengen pulang ke kampung itu ataupun ke desa itu gitu ya, ataupun ke kota, aku lupa tadi, ke kota atau ke kampung itu, pengen dapetin janjinya di masa kecil gitu ya. Tapi Allah buat belum saatnya, sehingga tapi Mbak Cahaya di sini mengalihkannya dengan menyadari bahwa Allah tahu yang terbaik untuk Mbak Cahaya gitu ya, bahwa ini bukan waktunya tepat, mungkin bukan waktunya tepat, dan Allah bakal mendatangkan Mbak Cahaya ke tempat itu dengan di waktu yang tepat gitu ya. Tapi teman-teman, ternyata Mbak Cahayanya datang gitu ya di Zoom kita pada malam hari ini, dan dia ngechat pribadi aku mengabarkan gitu ya. Ternyata teman masa kecilnya di kampung itu gitu ya, atau di desa itu saat ini udah nggak ada teman-teman, udah meninggal. Dia baru dapat kabar itu setelah sebelumnya dia gagal untuk datang ke sana menemui temannya itu. Ya mungkin keadaannya Mbak Cahaya bakal ini ya, bukan temen aku. Mau beda ya. Oke, oke, saudaranya ya. Aku baca tadi temennya ya. Oke, saudara temennya meninggal teman-teman, tapi berarti temennya masih ada ya. Berarti Mbak Cahaya masih ada kesempatan untuk datang ke sana lagi, untuk untuk menepati janji sama temennya itu ya gitu ya. Nah, tapi mungkin temennya saat ini lagi bersedih gitu ya. Sebenarnya kalau seandainya Mbak Cahaya itu jadi
jadi datang ke kampung itu gitu ya, mungkin Mbak Cahaya bisa tuh sekalian untuk menjenguk saudaranya yang meninggal tadi gitu ya, saudara temannya yang meninggal tadi. Tapi kan karena Mbak Cahaya nggak jadi ke sana, tapi dapat kabar bahwa temannya saudara Mbak Cahaya ini ternyata meninggal gitu ya. Ya Mbak Cahaya cuma cukup bisa memberikan respon atau bela sungkawa melalui via online atau telepon gitu ya untuk temannya. Dan dari aku sih buat Mbak Cahaya, karena dia udah menyadari bahwa Allah tahu yang terbaik buat Mbak Cahaya di masa depan itu bagaimana gitu ya. Tetap pikiran kamu jangan sampai berubah gitu ya. Jangan sampai kamu mikirin bahwa keadaan yang kayak gini tuh bukan berarti Allah tuh gak sayang sama kamu gitu ya. Bukan berarti Allah tuh nggak ingin kamu ketemu lagi sama teman masa kecil kamu itu. Tapi Allah tuh lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi teman kamu yang justru nyamperin kamu ke sini gitu ya. Bisa jadi juga nanti ketika kamu ke sana ada hal-hal yang menurut kamu itu nggak mungkin dan itu akan terjadi gitu ya. Contohnya ya kamu bakal ketemu teman kamu di mana ternyata teman kamu tuh di mana ketemunya itu gitu ya. Ketemunya itu udah sama-sama berkeluarga, mungkin keadaannya kayak gitu. Jadi mungkin saat ini mungkin Allah tuh lagi buat Allah tuh lagi tahu, Allah tuh lebih tahu gitu ya. Allah tuh lebih tahu bahwa saat ini tuh belum saatnya dan nanti akan dipertemukan di waktu yang tepat gitu ya. Kalaupun mungkin ya punya qadarullah yang lain gitu ya. Qadarullah yang lain mungkin nggak akan ketemu gitu ya. Mungkin ketemunya nanti di akhirat gitu ya. Ya kita nggak tahu kemungkinan gimana teman-teman. Tapi buat Mbak Cahaya, mindset kamu udah benar bahwa kamu meyakini bahwa semua ini terjadi, bahwa eh, izin dari orang tua kamu nggak diizinin tadi gitu ya, itu semua ya Allah tuh lagi mengalihkan biar Mbak Cahaya tuh jangan sampai datang ke sana dengan sia-sia gitu ya. Mungkin kalau seandainya datang ke sananya saat ini dengan keadaan kayak gini sendirian gitu ya, mungkin ada sesuatu yang di luar prediksi gitu ya, di luar prediksi, mungkin ada sesuatu keburukan yang mungkin di luar pikiran kita tapi itu terjadi kalau seandainya tadi jadi untuk pergi ke sana gitu ya dengan sendirian tadi ya. Nah, itu Allah tuh lebih lebih tahu masa depan dan Allah lebih tahu ke depannya itu gimana. Jadi kalau seandainya Mbak Cahayanya udah mikirin tentang kayak gitu, menurut aku Mbak Cahaya cukup bersabar, cukup untuk mendoakan tadi temannya ya, mendoakan kita sama-sama nanti doakan saudara temannya nih. Kita berdoa sama Allah untuk biar nanti dipermudahkan untuk datang ke sana lagi gitu ya. Karena aku tahu kerinduan sama sahabat kecil, kerinduan sama teman gitu ya. Apalagi lingkungan itu udah lama kita main di sana gitu ya. Astaga, salah lagi aku ya. Saudara aku. Oh, keluarganya yang di sana ya. Infonya agak setengah-setengah ya. Ngomong saudaranya ya. Oke, oke. Ini lebih lebih ini ya. Jadi kamu datang ke sana nanti cuma ketemu teman kamu ya. Oke, kalau gitu keadaannya kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita doain semoga saudaranya Mbak Cahaya gitu ya, Mbak Cahaya bisa ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga juga nanti saudaranya semua urusan akhirat ataupun urusan dari saudaranya Mbak Cahaya yang sudah meninggal ini dipermudahkan gitu ya. Kita doakan teman-teman semoga amal ibadah dari saudaranya Mbak Cahaya bisa diterima dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau keadaannya kayak gitu, aku respon yang berbeda deh. Aku ngeresponnya tadi yang meninggal itu saudaranya temennya kamu gitu ya. Sedangkan di sini ternyata yang meninggal itu justru saudara Mbak Cahaya sendiri gitu ya. Wah, itu berat sih. Ya berarti, tapi kalau saudara yang meninggal pasti keluarga kamu datang ke sana nggak sih? Seharusnya datang ke sana kan? Tapi nggak tahu sih kalau jauh ya, kalau seandainya mungkin karena jauh gitu ya. Kalau seandainya biasanya tuh kalau saudaranya meninggal gitu ya, seluruh keluarga tuh datang gitu ya, walaupun jauh ya gitu ya. Tapi kalau mungkin keadaannya nggak keluarga kamu jauh tempatnya sehingga nggak memungkinkan untuk datang langsung gitu ya, ya cukup berdoa gitu ya, cukup berdoa dari jauh dari tempat kamu sekarang, mendoakan saudara kamu yang berada di sana gitu ya. Tapi tentang keinginan kamu untuk ke sana lagi ya nggak menutup kemungkinan itu bisa saja untuk apa, bisa saja untuk kamu lakukan lagi karena kan kamu pengen banget ke sana gitu ya.
mungkin ada kenangan-kenangan yang pengen kamu ulang gitu ya, mengingat kembali masa-masa kecil kamu di sana, yaitu masih bisa kamu lakukan tapi di waktu yang tepat tadi, karena kamu udah kamu juga udah percaya bahwa saat ini belum diberikan izin sama Allah untuk datang ke sana sendirian, ya mungkin ada waktu yang tepat nantinya gitu ya. Dan menurut aku kejadian saudara kamu yang meninggal ini itu salah satu alasan Allah kenapa nggak mau ngebuat kamu tuh datang ke situ saat ini juga. Contoh gini, kita bayangin ketika kamu sampai ke sana, saudara kamu meninggal gitu ya. Itu bakal ngebuat kamu trauma dengan tempat itu. Itu bakal membuat kamu trauma dengan tempat itu, di mana ketika kamu sampai ke situ, malah saudara kamu yang meninggal. Aku nggak bisa ngebayangin ketika kamu mengingat lagi tempat itu dan ngebayangin bahwa karena kedatangan kamu, saudara kamu meninggal. Padahal kan saudara kamu meninggal itu karena takdir kan. Tapi karena kamu berpikiran ketika aku datang ke sana malah saudara kamu meninggal, itu bakal kamu menjadi trauma. Jadi menurut aku salah satu kenapa alasan Allah itu nggak mengizinkan kamu saat ini pergi sendirian ke sana, yaitu bisa jadi itu ya, bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu ya. Tapi ini asumsi aku sendiri, ngebayangin seandainya kamu datang ke sana sendirian, diizinkan ya, seandainya diizinkan. Tapi dengan kondisi yang sama dengan saudara kamu meninggal gitu ya. Iya. Jadi menurut aku itu hikmahnya sih. Itu salah satu hikmah yang bisa aku ambil gitu ya. Itu bisa hikmah yang bisa aku sebutin, yang bisa aku ngebayangin kalau seandainya kamu jadi ke sana, kemudian saudara kamu meninggal dan kamu ngebayangin bahwa karena kamu datang ke sana saudara kamu meninggal sehingga kamu trauma dengan tempat itu yang justru membuat kamu tuh benci dengan tempat itu sih menurut aku sesuatu yang buruk banget gitu ya, dan Allah menghindarkan itu dari kamu. Yang Allah buat cuma saudara kamu meninggal, tapi karena kamu nggak bisa ke sana ya kamu cukup mendoakan, kamu bisa memberikan doa terbaik, melantunkan surat Yasin bersama dengan keluarga gitu ya untuk saudara kamu, dan semoga nanti ketika kamu datang ke sana kamu juga udah berdamai dengan meninggalnya saudara kamu gitu ya. Dan dari situ juga kamu bisa kembali lebih ceria ketika balik ke sana gitu ya. Kalau seandainya saat ini kamu mulai kamu diizinkan Allah datang ke sana, pastinya kamu bakal lebih trauma gitu ya untuk datang ke sana lagi karena keadaannya saudara kamu meninggal tadi. Tapi tadi teman-teman kita sama-sama doakan keluarga Mbak Cahayanya, semoga keluarganya ini yang meninggal bisa diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tempat ingat enggak sih? Jadi ke sana selalu keinget, ini cuma asumsi ya. Jadi salah satu hikmah yang bisa aku ambil gitu ya dari apa yang lagi kamu bahas gitu ya, lagi kamu ceritakan di sini, ya ternyata Allah tuh baik banget gitu ya. Allah tuh mengizinkan kamu untuk jangan dulu pergi deh. Karena kalau kamu pergi, kamu bakal trauma dengan tempat itu, karena kamu bakal kepikiran terus gitu ya dengan meninggalnya saudara kamu. Padahal kan meninggal itu sebenarnya ya itu sudah takdir teman-teman. Tapi karena kita berasumsi sendiri gitu ya dengan pikiran-pikiran kita gitu ya. Karena aku datang ke sini kok saudara aku bisa meninggal gitu ya. Coba jangan datang ke sini. Ya padahal kalau dia nggak datang juga nggak, dia saudaranya bakal tetap meninggal karena meninggal itu udah takdir gitu ya. Jadi jadi buat baca Cahaya tetap semangat dan tetap berdoa. Kalau seandainya kamu masih berduka gitu ya, atau ya kamu cukup berdoakan untuk saudara kamu yang meninggal itu, dan keinginan kamu untuk datang ke sana lagi, insya Allah nanti bakal Allah kabulkan. Ya walaupun mungkin eh, nggak tahu kapan gitu ya, tapi tetap berdoa. Insya Allah nanti Allah akan berikan waktunya itu di waktu yang tepat dan saat yang tepat saat kamu udah siap untuk datang ke sana gitu ya. Walaupun sendirian ataupun sama teman, sama suami kamu atau sama siapapun itu, intinya Allah bakal mendatangkan kamu ke sana dengan waktu yang tepat di situasi yang nyaman gitu ya. Enggak kayak sekarang gitu ya. Oke, itu dari aku buat Mbak Cahaya dan buat teman-teman juga. Ini cerita kelima dan waktunya wow. Cukup ya. Udah sampai lewat 40-an ya. Oke, itu cerita kelima teman-teman. Aku pengen lihat di kolom komentar dulu. Apa nih? Mbak Cahaya ingin pergi sendiri. Mbak Cahaya pengen pergi sendirian untuk mencari ketenangan, namun tidak diizinkan oleh orang tua atau keluarganya, meskipun merasa kecewa dan sedih karena keinginannya tidak terpenuhi.
ia tetap berusaha tenang dan memahami bahwa larangan itu demi kebaikannya. Ya, betul. Dan ia percaya bahwa Allah itu selalu memberikan jalan yang terbaik untuk hambanya. Ya, karena di sini kan di ceritanya ini Mbak Cahaya ini udah paham banget gitu ya bahwa keadaan ini adalah yang terbaik dari Allah gitu ya. Bukan suatu keburukan yang harusnya dia sesali, harus dia marah gitu ya, bukan. Tapi Mbak Cahaya di sini udah merasa tenang, udah merasa ya nggak berkeluh kesah lagi tentang keadaannya bahwa tidak diizinkan ini udah ditakdirkan Allah karena Allah tahu masa depan, karena Allah tahu yang terbaik untuk dia gitu ya. Ternyata jawabannya hari ini saudaraku sudah, oh iya, ini jawabannya, meninggal saat aku belum sampai sana. Oke, oke itu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tanggapan lain, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti aku coba bacain itu ya. Oke teman-teman, itu cerita kelima pada malam hari ini. Untuk dibacain pada malam hari ini, aku rasa sih 5 cerita ini udah sangat ini ya, sangat cukup untuk waktu kita. Aku cek dulu ya. Aku cek dulu. Acim. Banyak, nggak ada cerita yang masuk lagi, Hyung. Cerita yang masuk banyak teman-teman. Acim. Tapi waktunya mungkin agak ini ya, agak mepet sama jam 10 ya. Jadi teman-teman buat yang baru nulisin ataupun ceritanya nggak dibacain pada malam hari ini, oh ya aku mau konfirmasi di sini ya, konfirmasi di akhir. Jadi buat teman-teman jangan keluar dulu ya. Jadi teman-teman, cerita yang teman-teman mungkin agak lambat gitu ya, agak lambat aku bacain, atau mungkin cerita teman-teman tuh eh, lama dibacain gitu ya. Bisa jadi cerita teman-teman tuh lagi aku persiapin untuk aku bacain sama temen gitu ya. Karena aku bakal ngundang temen lagi, satu orang gitu ya. Kayak kemarin gitu ya, kayak Kak Teddy atau Kak Fajar atau siapapun nanti, ataupun aku akan mengundang gestar orang dari luar gitu ya. Nah itu bakal aku bacain cerita yang teman-teman tulis, karena aku ngelihat tulisan teman-teman tuh, cerita teman-teman tuh menarik dan cocok sama temen aku ini. Jadi kalau tandanya cerita teman-teman tuh lama lama dibacain gitu ya, bisa jadi cerita teman-teman tuh lagi aku persiapin untuk dibacain sama temen yang cocok sama ceritanya gitu ya. Contohnya kayak kemarin ketika dibacain sebelum libur gitu ya. Kapan itu? Pekan depan insya Allah aku sama temen ya, ada temennya. Tapi ya aku menyesuaikan ceritanya. Kayak kemarin gitu ya, ketika cerita tentang keadaan rumah tangga gitu ya. Aku kan belum berumah tangga nih. Aku undang Kak Pajar, aku undang Kak Yanswari yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, itu salah satu cara aku untuk menyesuaikan ceritanya biar nanti tanggapannya itu nggak keluar gitu ya, nggak keluar dari ide ceritanya. Takutnya kalau seandainya aku menanggapi masalah perkeluargaan gitu ya, ataupun masalah di rumah tangga, itu kan kurang cocok sama aku kan. Jadi aku coba untuk cari temen yang cocok sama ceritanya, gitu ya. Jadi buat teman-teman, tapi tadi beberapa cerita yang masuk udah aku lihat gitu ya. Insya Allah pekan depan teman-teman kita bakal ngebacain cerita dari teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman mau nambah cerita nggak apa-apa gitu ya, tetap tulisin ceritanya di linknya yang sama. Insya Allah semua cerita teman-teman bakal tetap dibacain, walaupun mungkin nggak malam ini, walaupun mungkin bukan pekan depan ataupun masih agak lama, tapi tetap akan dibacain teman-teman. Yakin aja semua cerita teman-teman tuh nggak bakal ada yang kami sembunyiin gitu ya. Oke, itu ya. Aku sedikit konfirmasi teman-teman. Takutnya ada yang nunggu-nungguin gitu ya. Kok ceritaku nggak dibaca-bacain? Berarti cerita teman-teman tuh lagi aku persiapkan untuk dibacain sama orang yang tepat gitu ya untuk menanggapi gitu ya. Dan insya Allah pekan depan teman-teman aku akan cari teman lain gitu ya, ada temennya gitu ya, biar nanti kita bakal dapat persepsi ataupun pandangan dari temen yang aku ajak nanti. Temennya siapa lagi dicari. Oke teman-teman, malam hari ini udah cukup ya teman-teman. Aku mohon maaf apabila mungkin dari apa yang aku sampaikan teman-teman kurang berkenan atau mungkin kata-kataku masih belibet ataupun nggak bisa ditangkap gitu ya, intinya. Semoga segmen dibaca ini bisa kita lanjutkan terus menerus ya teman-teman. Dan aku minta supportnya dari teman-teman. Nanti aku bakal kirim link feedback gitu ya di grup ataupun di saluran. Nanti teman-teman boleh isi, itu ada untuk dibacain atau untuk aku juga. Teman-teman bebas untuk ngungkapin apapun tentang dibacain, tentang aku juga boleh di situ. Karena di situ juga nggak akan ada email, nggak akan ada nama teman-teman, cuma ada pesan aja. Jadi
aku butuh itu untuk mengevaluasi diri aku dan mengevaluasi dibacaan ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kerasa sudah cukup ya teman-teman. 5 cerita udah cukup untuk malam hari ini. Dan mohon maaf apabila cerita yang baru masuk ataupun cerita teman-teman yang udah join tapi belum dibacain pada malam hari ini. Mohon maaf apabila belum terbaca gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Doakan teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat gitu ya. Semoga dibacain ini bisa terus berlanjut nantinya gitu ya. Sampai nanti kita bakal ya, nemuin manfaat dari cerita-cerita yang lagi kita bahas. Oke, untuk pertemuan malam hari ini teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya Hyung Praka. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian mungkin ambil keberkahan ya kita. Ambil keberkahan teman-teman dari segmen dibacain ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah. Kita berdoa sama-sama teman-teman. Semoga kita masih bisa ketemu lagi. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you, bye.